Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun wattaquni ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tersurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita insyaallah dalam majelis yang mulia, yang pada kesempatan kali ini kita memasuki pembahasan di kajian Sirah Nabawiyah, yakni dengan tema perang Khandaq, atau yang spesifik tadi disampaikan strategi Khandaq membendung Ahzab. Ini supaya sekaligus disebutkan dua-duanya karena perang Khandaq juga seringkali disebut dengan perang Ahzab. Baik terus kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelanjutan dari materi yang sebelumnya dan melihat terkait dengan latar belakang atau motif kenapa perang ini disebut dengan perang Khandaq atau perang Ahzab. Jadi kenapa perang ini disebut dengan perang Khandaq atau perang Ahzab? Perang Khandaq ini disebut perang Khandaq karena umat Islam pada saat itu menggunakan strategi Khandaq. Khandaq itu adalah parit. Khandaq dalam bahasa Arab disebut dengan parit atau kemudian kalau kita disebutnya semacam galian, kira-kira begitu. Untuk apa parit itu? Untuk menghalangi musuh yang hendak menyerang. Pada saat itu hendak menyerang kota Madinah. Jadi untuk menghadang, menghalau agar musuh itu tidak masuk ke kota Madinah, maka kemudian dibuatlah parit. Parit yang memungkinkan kuda, unta, orang itu tidak bisa menyeberang. Kalaupun menyeberang dia pasti mengalami kesulitan, harus turun, harus naik dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Disebut perang Ahzab. Ahzab itu kalau dalam bahasa sederhananya koalisi gitu jamaknya dari hizbun. Hizbun itu kelompok Lalu Ahzab itu beberapa kelompok sebutlah ini pasukan koalisi. Artinya pasukan koalisi itu pasukan yang tidak hanya berasal dari satu komponen saja. Kenapa? Karena pada saat itu musuh yang hendak menyerang Madinah itu ada dari orang Quraisy, ada dari suku Ghatafan, ada orang-orang Yahudi dan beberapa komponen suku-suku yang lain. Nah, karena itulah kemudian disebut dengan perang Ahzab atau perang koalisi, perang gabungan. Kalau di beberapa waktu lalu kita sering mendengar ada pasukan koalisi Amerika dan kawan-kawan. Nah, kira-kira begitulah, itu pasukan koalisi atau pasukan yang terdiri dari beberapa komponen. Nah, itulah. Jadi kenapa disebut perang Khandaq? Karena Rasulullah SAW menggunakan strategi Khandaq, strategi parit untuk menghadang musuh yang hendak menyerang Madinah, dan disebut dengan Ahzab karena pasukan yang hendak menyerang Madinah itu adalah pasukan koalisi yang terdiri dari beberapa komponen. Baik dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adalah kapan perang ini terjadi. Kapan perang ini terjadi? Perang Khandaq itu terjadi mulai tanggal awal bulan Syawal, sekitar 5 Syawal tahun ke-5 Hijriah, atau sekitar 31 Maret sampai dengan April 627 Masehi. Dan berakhir pada bulan Dzulqa'dah. Jadi sebenarnya hampir sekitar 1 bulan ini. Tapi penggalian paritnya itu para ulama sejarah itu mengatakan penggalian paritnya itu sebenarnya mulai pada bulan Ramadan.
ya khususnya sekitar akhir bulan Ramadan gitu. Jadi penggalian paritnya itu kemudian di bulan Ramadan, ya sekitar akhir bulan Ramadan, lalu kemudian tentara koalisinya, ya tentara Ahzab, tentara koalisi itu datang sekitar awal bulan Syawal. Nah kira-kira begitu, dan itu terus berlangsung sampai kemudian pada bulan Dzulqa'dah gitu ya. Jadi artinya itu mereka menunggu di seberang parit, yaitu hampir sekitar 1 bulan. Ini bukan waktu yang singkat, itu waktu yang panjang luar biasa gitu ya. Gitu. Nanti kita jelaskan ya apa dan kenapa seperti itu. Nah, lalu kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang menjadi latar belakang perang Khandaq? Ya, apa yang menjadi background ya perang Khandaq itu? Jadi perang Khandaq itu terjadi karena apa sih? Kira-kira begitu. Nah, ini insya Allah akan menjawab pertanyaan itu begitu ya. Apa yang menjadi latar belakang perang Khandaq, perang parit itu? Ya, paling tidak ada beberapa sebab ya. Yang pertama, sebab terjadinya perang Khandaq itu karena dendamnya Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir itu dendam gitu ya. Karena nanti yang memprovokasi terjadinya perang Khandaq yaitu adalah Yahudi Bani Nadir. Ya, ini promotornya orang Yahudi gitu. Nah, kita tahu ya di Madinah itu ada 3 komponen, 3 suku besar orang Yahudi, dan mereka itu masing-masing punya perkampungan masing-masing. Satu Yahudi Bani Qainuqa. Nah, ini udah kita bahas sebelumnya ya, pasca perang Badar, yaitu kemudian mereka diusir ya oleh Rasulullah SAW. Kenapa mereka diusir? Karena mereka buat ulah ya, karena mereka mengkhianati perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, apa yang mereka lakukan? Mengganggu wanita muslimah ya ketika ada di pasar pada saat itu, dan kemudian pemuda yang membela wanita muslimah itu pun kemudian dibunuh oleh mereka rame-rame di pasar gitu. Yang walaupun sebelumnya mereka juga sudah membuat indikasi-indikasi yang melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Yahudi Bani Qainuqa diusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Madinah. Nah, tinggal 2 komponen ya. Siapa komponen yang kedua ini? Yakni Yahudi Bani Nadir. Nah, Yahudi Bani Nadir juga ini sudah diusir oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebelumnya pernah kita bahas gitu, ya. Yahudi Bani Nadir juga ya pernah diusir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Yahudi Bani Nadir itu diusir oleh Rasulullah? Nah, karena juga sama pengkhianatan mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu sebelum pernah kita bahas ya. Kisahnya itu ketika apa? Ya, ini pasca perang Uhud ya, pada saat itu kisahnya itu ketika kemudian Rasulullah hendak datang ke perkampungan Yahudi Bani Nadir, hendak meminta reongan diat ya, karena salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu membunuh orang yang ternyata orang tersebut terikat perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi secara tidak sengaja gitu ya, dia kira itu orang yang membunuh sekian banyak sahabat gitu ya. Ternyata kemudian orang ini adalah berasal dari suku yang masih ada hubungan perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, komitmennya siapapun orang Madinah ya yang kemudian nanti menimbulkan adanya diat, maka itu diusung bareng-bareng, diusung bersama gitu. Jadi bukan hanya Rasulullah ya yang membayar diat, tapi penduduk Madinah diantaranya Yahudi Bani Nadir. Nah, Rasul datang tuh ke Yahudi Bani Nadir untuk nagih itu uang diatnya. Nah, ternyata oleh mereka itu ya, kata mereka, ini kapan lagi waktunya ya Muhammad, kata mereka, datang ke kampung kita, Muhammad datang ke benteng kita, Muhammad datang ke tempat mereka ya, itu juga tidak dengan sekian banyak sahabat. Kapan lagi waktunya? Udah sekarang kita bunuh saja Muhammad, kata mereka begitu. Nah, ini kemudian mereka menawarkan kepada orang yang ada saat itu, siapa yang mau menimpakan batu penggilingan ya, gandum ini dari atas, lalu kemudian Muhammad waktu tadi bawah jatuhkan itu, kata mereka. Akhirnya Rasulullah SAW itu kan diberitahu oleh malaikat Jibril Rasulullah SAW sebelum dijatuhi batu, langsung kemudian keluar pergi ya. Sahabat yang lain pun nggak tahu begitu ya, apa maksud Rasulullah SAW pergi. Ternyata Rasulullah SAW pergi ke Madinah ya, untuk apa ya, untuk kemudian memobilisir pasukan, kira-kira begitu. Nah, lalu kemudian setelah itu ya Yahudi Bani Nadir ya ditawari ya diusir ya oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang sebelumnya
orang munafik itu kemudian mencoba untuk apa? Untuk menghalang-halangi. Tapi akhirnya Rasulullah betul-betul mengusir Yahudi Bani Nadir. Nah, kemana Yahudi Bani Nadir ini setelah diusir? Sebagian ahli sirah mengatakan ya mereka itu pergi ke Khaybar, ya, ke wilayah Khaybar. Oh, nanti berikutnya kita akan bahas ya bahwa ada perang Khaybar, ya, orang Yahudi semua dihabisi, ya, diusir, ya, di antaranya bukan dari Madinah tapi juga dari Khaybar. Nah, karena itulah kemudian orang Yahudi Bani Nadir itu dendam luar biasa kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka udah diusir dari Madinah, tempat mereka udah ratusan tahun tinggal di situ, ya, beranak pinak, beranak keturunan, oleh Rasulullah SAW diusir, gitu ya. Tentu atas sebab perilaku mereka, begitu ya, khianat terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya nanti sekitar 20 orang tokoh Yahudi menemui, ya, orang-orang Quraisy untuk memprovokasi. Karena kalau Yahudi sendiri nggak berani dia. Itulah karakter orang Yahudi pengecut, ya. Yahudi sendiri menghadapi Rasul nggak berani, maka dia mengajak siapa? Orang Quraisy dan Yahudi suku Ghatafan untuk menyerang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Nah, itu yang sebab pertama. Nah, adapun yang kedua, ya, orang Quraisy ini bersambut gitu. Selain orang Yahudi juga dendam kepada Rasul karena dia pernah diusir, bukan hanya Yahudi Bani Nadir, sebelumnya Yahudi Bani Qainuqa juga diusir oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya juga orang Quraisy juga sama gitu, ya. Orang Quraisy itu terakhir itu merasa sangat dipermalukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nah, pertemuan sebelumnya kita pernah bahas gitu. Jadi pasca perang Uhud pada saat itu, ya, Abu Sufyan sebelum meninggalkan gelanggang perang, ya, itu kemudian sempat menantang umat Islam. Ya, apa kata Abu Sufyan? Kata Abu Sufyan, ya Muhammad, nanti, ya, 1 tahun berikutnya kita akan ketemu di Badar, katanya. Nah, itu kata siapa? Kata Abu Sufyan, ya Muhammad, tahun depan kita bertemu lagi di Badar, gitu. Nah, kenapa mereka ingin bertemu di Badar? Ya tentu ingin membalas dendam kekalahan mereka yang sangat telak pada perang Badar sebelumnya, gitu, ya. Pada tahun sekitar 2 Hijriah, begitu ya. Itu kemudian mereka sempat mengalami kekalahan telak pada perang Badar, gitu. Nah, maka kemudian Abu Sufyan mengatakan, dan kemudian tokoh-tokoh mereka banyak yang mati, gitu. Akhirnya kemudian Abu Sufyan sebelum meninggalkan tuh gelanggang Uhud, dia katakan, ya Muhammad, tahun depan kita ketemu di Badar, gitu, kira-kira begitu. Nah, apa yang dikatakan Abu Sufyan itu disanggupi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, tahun depan kita ketemu di Badar. Jadi mereka akan datang jauh-jauh dari mana? Dari Mekah untuk berangkat ke Badar, dan kemudian bertemu dengan pasukan kaum muslimin di Badar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini luar biasa menepati janjinya, ya, tantangannya siapa? Abu Sufyan. Datanglah kemudian Rasulullah SAW dengan 1.000 pasukan kaum muslimin, ya, umat Islam di sana kemudian menunggu sampai beberapa hari, tapi ternyata Abu Sufyan tuh yang sudah memobilisir pasukan 3.000 orang nggak jadi, gitu. Alasannya apa? Ini kan musim panas, gitu ya. Nanti saja kalau tiba musim dingin dan seterusnya. Itu alasan Abu Sufyan. Padahal Abu Sufyan sebenarnya gentar, dan pasukan musyrikin Quraisy juga yang 3.000 orang gentar juga, takut juga, gitu ya, takut juga terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Mereka nggak jadi datang. Nah, dari situlah kemudian tersiar opini yang luar biasa bahwa Quraisy takut terhadap Islam, ya. Quraisy takut terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Quraisy pengecut, orang Quraisy penakut, ya, itu tersebar luas itu. Kenapa? Karena Rasul tantangannya Abu Sufyan dipenuhi Rasulullah. Rasul datang dengan 1.000 orang pasukan, ya, tapi Abu Sufyan, ya, batal berangkat ke Badar, gitu. Jadi itu juga mereka merasa dipermalukan, ya. Akhirnya kemudian inilah yang memicu, ya, ketika diajak oleh orang-orang Yahudi, mereka menyanggupi. Oke, ya, gitu. Karena waktu itu mereka tidak sendiri, bukan hanya Quraisy, ya, tapi juga ada suku Ghatafan, ada kemudian Yahudi. Jadi mereka punya nyali, gitu ya, karena bersama-sama, gitu. Nah, ini karakternya orang-orang musyrik, ya, orang-orang munafik itu penakut, gitu, hakikatnya, gitu ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah juga dendamnya suku Ghatafan. Jadi ini sebenarnya pasukan koalisi atau Ahzab itu gabungan 3 kedendaman. Dendamnya orang Yahudi karena diusir dari Madinah, dendamnya Quraisy karena kemudian merasa dipermalukan, terakhir pada perang Badar Sugro, ya, yang mereka tidak jadi berangkat ke Badar. Yang ketiga, dendamnya suku Ghatafan. Kenapa suku Ghatafan dendam?
Karena dulu ya beberapa waktu sebelumnya suku Ghatafan juga hendak menyerang Madinah. Jadi pasca perang Uhud, suku Ghatafan itu hendak menyerang Madinah gitu. Nah, tapi oleh Rasulullah SAW sebelum suku Ghatafan menyerang Madinah, maka Rasulullah SAW duluan yang menyerang suku Ghatafan. Sampai apa? Ya, orang-orang suku Ghatafan itu lari kocar-kacir karena mereka tidak menyangka Rasulullah SAW punya kekuatan. Akhirnya kemudian suku Ghatafan dikalahkan tanpa perlawanan oleh pasukan kaum muslimin. Ya, jadi pasukan koalisi paling tidak yang bergabung ini ada 3 komponen besar, ya, 1 Quraisy, 2 suku Ghatafan, dan kemudian ya adalah orang-orang Yahudi. Walaupun nanti kalau kita lihat orang Yahudi walaupun promotor dia jumlahnya nggak banyak gitu. Nah, ini karakter Yahudi gitu ya. Dia jumlahnya nggak banyak gitu ya. Sisanya saja ya dari yang mayoritas itu Quraisy, suku Ghatafan, dan nanti kemudian sisanya suku-suku kecil termasuk diantaranya adalah Yahudi gitu. Itu 3 reason, 3 alasan, 3 background kenapa terjadi perang Khandaq. Nah, itu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sampaikan ya, promotor dari perang ini siapa? Promotornya Yahudi. Ya, maka dialah nih Yahudi lah yang kemudian dia rela berjalan jauh dari Khaybar ya menuju kemudian ke kota Mekah. Ya, untuk apa? Untuk melobi Quraisy gitu. Maka datanglah sekitar 20 pemuda Yahudi dari Bani Nadir, tokoh-tokoh Yahudi Bani Nadir. Ya, sebagian di antara mereka yang lari ke Khaybar itu kemudian datang. Di antara tokohnya adalah Huyai ibn Akhtab. Nah, untuk kalau tahu Huyai ibn Akhtab ini adalah ayahnya Sofiyah, ya, istri Rasulullah SAW yang nanti setelah perang Khaybar itu dinikahi oleh Rasul SAW. Jadi mertuanya Rasul, berikutnya akan menjadi mertuanya Rasulullah SAW, Huyai ibn Akhtab. Ya. Nah, 20 orang tokoh Quraisy inilah yang kemudian mendatangi 20 orang tokoh Yahudi inilah, Yahudi Nadir ini yang mendatangi Quraisy di Mekah. Jadi apa yang mereka lakukan? Misi mereka itu mendorong orang Quraisy agar mau menyerang Rasulullah, dan mereka berjanji untuk membantu rencana tersebut gitu. Ya, jadi mereka itu membuka luka lama gitu ya. Bagaimana kalau kita serang aja Muhammad itu, dia bikin kacau begitu ya. Jangan takut, jangan khawatir, saya akan terlibat untuk membantu Anda. Saya juga nanti akan melobi suku-suku yang lain, suku Ghatafan dan yang lain. Sehingga kita tidak hanya sendiri, kita punya kekuatan besar. Anda sekian ribu, suku Ghatafan sekian ribu, kami juga sama terlibat. Nah, itu janjinya siapa? Orang Yahudi. Jadi mereka membesarkan hatinya Quraisy. Kalau dulu Anda yang menyerang Anda sendiri yang kemudian berhadapan dengan Muhammad, katanya sekarang Anda tidak sendiri. Anda bersama dengan kami nih, Yahudi dan suku-suku Ghatafan yang pernah disakiti Muhammad, kata mereka. Nah, akhirnya apa? Quraisy itu merasa, wah ini kesempatan katanya begitu ya. Itu membuat orang Quraisy itu senang gitu. Kenapa? Karena ada teman sekarang. Dulu selalu berhadapan sendiri. Perang Badar sendiri, ya, maksudnya Quraisy sendiri, perang Uhud Quraisy sendiri gitu ya. Pada rencana perang Badar kedua juga Yahudi Quraisy sendiri gitu. Nah, sekarang ada teman, kata mereka. Ya, maka Quraisy itu menyambut dengan luar biasa gitu ya. Apalagi sebelumnya ya mereka itu nggak berani memenuhi janji perang di Badar gitu ya untuk yang kali kedua. Nah, sekarang inilah kesempatan gitu, kata Quraisy gitu ya. Maka Quraisy ini melihat ini kesempatan baik untuk mengembalikan nama nama Quraisy gitu, kata mereka begitu. Nah, jadi orang Yahudi berhasil melobi ya orang-orang Quraisy. Nah, orang-orang Yahudi waktu itu berkata, kita akan selalu bersama kalian dalam menghadapi dia, maksudnya dalam menghadapi Muhammad gitu. Kita hingga kita berhasil untuk membumi hanguskan Madinah. Nah, begitu janji mereka gitu ya. Orang-orang Quraisy berkata kepada orang-orang Yahudi orang-orang Yahudi, kata orang Quraisy nih, tokoh-tokoh Quraisy, ya, wahai orang-orang Yahudi, untuk memastikan benar kan orang Yahudi cuman hanya sesumbar aja gitu. Kata mereka, wahai orang-orang Yahudi, sesungguhnya kalian ini kan ahli kitab, sama dengan Muhammad gitu kan, ahli kitab gitu. Maksudnya orang yang menerima kitab, kata orang Quraisy begitu. Ya, ahli kitab yang pertama dan punya pengetahuan tentang akibat kami dengan Muhammad, maksudnya hubungan kita dengan Muhammad, katanya. Mana yang lebih baik, katanya, antara kami dengan agama Muhammad. Nah, gitu ya. Jadi dia untuk memastikan Yahudi ada di pihak siapa sebenarnya. Karena kan Yahudi itu sama menerima kitab, ya sama seperti Muhammad, kata mereka, gitu ya. Sebenarnya antara kami nih, ya Quraisy, ya agama kami dengan agama Muhammad itu lebih baik mana, kata mereka, gitu. Sebenarnya untuk
untuk lebih memastikan orang Quraisy berpihak kepada siapa gitu. Orang Yahudi menjawab? Sebenarnya orang Yahudi itu dia kan ahlul kitab gitu ya. Maksudnya apa? Dia tahu bahwa nyembah berhala itu musyrik, tahu tuh orang Yahudi. Tapi karena dia punya kepentingan, apa jawaban orang-orang Yahudi? Agama kalian lebih baik daripada agama Muhammad dan kalian lebih benar daripada dia. Jadi upaya menjilat dilakukan oleh orang Yahudi. Padahal sebenarnya orang Yahudi itu tahu bahwa agamanya Quraisy itu jauh agamanya kemusyrikan gitu. Karena orang-orang Yahudi kan ahlul kitab gitu. Jadi tahu dia orang Quraisy itu musyrik ya, tapi kemudian untuk menyenangkan hatinya orang Quraisy dikatakan agama kalian lebih top, lebih bagus ya, dan lebih baik ya daripada agamanya Muhammad. Ya, bertambah orang Quraisy bertambah senang gitu ya, karena orang Quraisy itu bukan hanya sikap politiknya saja yang sama dengan orang Quraisy, tapi juga sikap agamanya juga kira-kira sama ya, kira-kira begitu ya. Nah, rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang pernyataan orang Yahudi yang mengatakan agamanya Quraisy lebih baik daripada agamanya yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surah An-Nisa ayat 51 sampai ayat 52. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila ulaika alladzina la'anahumullahu wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Kata Allah Subhanahu wa taala melihat ya sikapnya orang Yahudi ya seperti itu, maka Allah mengatakan, apakah kamu tidak perhatikan orang-orang yang diberi Alkitab kepada mereka? Mereka percaya kepada jibt, yakni sihir, dan togut, yakni syaitan. Ini orang Quraisy itu. Jadi apa kamu nggak perhatikan orang yang diberikan Alkitab ternyata mereka percaya kepada sihir dan kepada togut, kepada jibet dan togut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir, yakni musyrik Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang dikutuk oleh Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan peroleh penolong baginya. Nah, gitu ya. Jadi ketika orang-orang Yahudi berkata seperti itu, yakni berpihak kepada agamanya Quraisy, ya maka orang-orang Quraisy senang luar biasa, semangat dia terhadap ajakan orang-orang Yahudi karena dia berpihak secara teologi pun dia dalam petik kepada siapa? Orang-orang Quraisy. Ini dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikapnya orang Yahudi tadi dikecam ya. Nah, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, beres tuh dari Mekah ya, dari Quraisy, dia mendatangi suku Ghatafan. Ya, ini luar biasa. Ini promotor ini beginilah kira-kira begitu. Datang ke Quraisy dia. Ya, dia mendatangi suku-suku besar, dan suku Ghatafan itu suku besar. Ya, suku yang kekuatannya itu hampir sama dengan Madinah itu Ghatafan. Ya. Dalam hal ini Ibn Ishaq mengatakan, setelah itu maksudnya setelah orang-orang Yahudi keluar dari Mekah, lalu kemudian pergi ke Ghatafan. Ya. Daerah sekitar Najd ya, untuk mengajak mereka untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka jelaskan kepada orang Ghatafan bahwa mereka akan selalu bersama orang-orang Ghatafan, dan orang-orang Quraisy mendukung gagasan ini. Dikatakan begini, ya wahai para pemimpin suku Ghatafan, kami baru saja saya dari Quraisy itu. Quraisy oke, sepakat akan menyerang Muhammad. Kami pun akan ada di belakang kalian, bersama-sama dengan kalian gitu. Ya, karena dia tahu suku Ghatafan itu pernah sakit hati sama Rasulullah SAW. Ya, dan untuk membalas pun mereka nggak berani gitu. Nah, Yahudi memanfaatkan perang. Nah, kalau orang Ghatafan pun bersatu dengan orang Yahudi ya dalam rencana untuk menyerang Madinah. Dalam satu ayat disebutkan bahwa Yahudi menjanjikan hasil Khaybar untuk Ghatafan. Nah, ini menarik gitu ya. Jadi kenapa kepada Quraisy itu si Yahudi tidak menawarkan harta gitu? Karena Quraisy itu memang udah tahu dendamnya itu memang dendam lama luar biasa. Dendam yang lama. Ya, bismillah. Jadi orang-orang Quraisy itu memang tanpa ditawari harta pun mereka pasti akan mau. Nah, beda dengan suku Ghatafan. Suku Ghatafan ini memang suku yang kemudian punya masalah atau punya hubungan masalah dalam tanda petik dengan Rasulullah SAW itu ketika diserangnya pada saat itu gitu.
Sehingga mereka tidak memiliki dendam sebagaimana dendamnya orang Quraisy gitu. Nah, maka orang-orang suku Ghatafan ini harus diiming-imingi gitu. Maka kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan apa? Orang Yahudi ini menawarkan hasil tanah Khaybar ya untuk Ghatafan ya dalam satu riwayat dikatakan menjanjikan 1 tahun hasil Khaybar untuk suku Ghatafan. Itu kalau antum lihat ya pada saat itu Khaybar itu daerah yang seperti halnya Madinah kaya dengan hasil perkebunan, di antaranya kurma. Ya, dan itu luar biasa. Maka nanti kalau antum berikut yang kita bahas tentang perang Khaybar itu hasil yang didapati oleh Rasulullah SAW ya dan pasukan kaum muslimin dari harta rampasan perang itu luar biasa banyak hasil dari Khaybar, banyak luar biasa. Maka disitulah kemudian nanti para sahabat itu jadi kaya raya, di antaranya hasil dari perang Khaybar gitu. Nah, orang-orang Yahudi ini menjanjikan kepada suku Ghatafan, kata mereka apa? Ya, Anda tenang saja. Nah, kami akan janjikan kalau kita menang nih, ya, kalau kita menang 1 tahun hasil bumi tanah Khaybar saya akan berikan kepada Anda. Wah, luar biasa gitu. Suku Ghatafan itu luar biasa, matanya hijau gitu ya ketika kemudian dijanjikan oleh orang Yahudi hasil tanah Khaybar, karena daerah mereka itu bukan daerah yang subur. Ini mereka itu kan suku Badui yang kemudian penghasilan mereka dari merampok begitu ya, dari membegal gitu. Maka ketika ditawari hasil bumi tanah Khaybar, suku Ghatafan itu luar biasa gitu ya. Oke, langsung sepakat gitu ya, karena ditawari 1 tahun hasil tanah Khaybar untuk suku Ghatafan gitu. Nah, akhirnya kemudian bersatulah nih suku Quraisy, suku Ghatafan, dan kemudian orang-orang Yahudi. Nah, gitu ya. Baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, mudah-mudahan terkejar waktunya, ini baru awal-awal. Nah, akhirnya kemudian terhimpunlah 10.000 pasukan koalisi menuju Madinah. Pada waktu yang disepakati, tempat yang disepakati, ya, kemudian muncul dari arah selatan, berangkatlah orang-orang Quraisy dari arah selatan Madinah datang, ya. Lalu kemudian dengan sekutu-sekutunya penduduk Tihamah di bawah pimpinan Abu Sufyan ibn Harb. Abu Sufyan datang tuh dari mana? Dari Mekah, ya. Kemudian menuju tempat yang disepakati pada saat itu. Dari arah timur, jadi dari arah selatan datang, lalu kemudian dari arah timur ya juga datang. Ya, ini apa? Qabilah Ghatafan yang terdiri dari Bani Fazarah yang dipimpin Uyainah ibn Hisn. Ini pimpinan Ghatafan, Uyainah ibn Hisn. Bani Murrah ini dipimpin Al-Haris ibn Auf. Bani Asja yang dipimpin Mis'ar ya bin Ruhailah, Bani Asad, dan yang lain-lain. Ditambah sedikit dari kalangan Yahudi. Jadi Yahudi itu nih dia provokator, promotor, jumlahnya paling sedikit. Ya. Quraisy dengan sekutunya 4.000 orang. Suku Ghatafan dengan suku-sukunya itu 4.000 orang. Nah, sisanya ini 2.000 orang. Ya, itu gabungan beberapa suku dengan orang Yahudi. Jadi paling sedikit Yahudi itu. Nah, pasukan gabungan tersebut kumpul di sebuah tempat dan waktu yang disepakati. Ya, kemudian bergerak ke arah Madinah secara serentak. Dan biasanya orang-orang Yahudi itu di antara ada support masalah pendanaan gitu ya. Karena Khaybar itu daerah yang sangat kaya dan kemudian di antara yang membiayai peperangan. Nah, pasukan itu kumpul di satu tempat tertentu dalam tempat yang waktu disepakati, kemudian secara bersama-sama bergerak menuju Madinah. Bergeraklah. Nah, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bergerak jadi sekitar berapa orang? 10.000 orang pasukan koalisi bergerak menuju Madinah. Nah, maka jika pasukan sejumlah 10.000 orang tersebut menyerang Madinah, ya, secara langsung tiba-tiba gitu, maka ini nggak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi dengan eksistensi umat Islam, ya, karena pasukan yang besar sebelum dihadapi Rasulullah SAW tidak sebanyak itu, gitu, ya, bahkan kemungkinan umat Islam itu akan tercabut dari akar-akarnya kalau menurut logika, gitu, karena pada saat itu jumlah seluruh penduduk Madinah itu laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua itu nggak sampai 10.000 orang. Gitu. Waktu itu penduduk Madinah nggak sampai 10.000 orang. Di sisi lain kepemimpinan di Madinah tidak terpejam sekejap pun. Gitu. Dan Rasul mendengar. Jadi sebelum pasukan beranjak dari tempatnya, informasi dan rencana tersebut sudah tercium dari Madinah. Jadi ketika mereka ini udah berangkat nih dari Mekah, udah dikalkulasi oleh Rasulullah SAW. Perjalanan itu kalau kemudian dia perjalanan darat dengan kuda dan unta itu kira-kira sampai di Madinah itu kurang lebih sekitar 1 minggu atau lebih dari 1 minggu gitu. Maka kemudian Rasulullah SAW mencium kabar datangnya sekitar 10.000 orang
mulai dari arah selatan Quraisy, arah timur suku Ghatafan dan lain-lain, ya mereka akan menuju kota Madinah. Maka Rasulullah SAW mendengar rencana datangnya sekitar 10.000 orang menuju kota Madinah, gitu ya, pada saat itu. Dan Rasul mendengar mencium rencana tersebut. Maka Rasulullah SAW memperkirakan kira-kira mereka datang ke sini itu dalam waktu paling tidak sekitar 1 pekan, 1 minggu. Nah, akhirnya Rasulullah SAW kemudian kita lihat nanti nanti bermusyawarah dengan para sahabat ridwanullah alaihi. Nah, sebelumnya kalau kita lihat ya, bagaimana peta kekuatan masing-masing. Suku Quraisy dipimpin Abu Sufyan membawa sekitar 4.000 orang. Suku Ghatafan 4.000 orang. Sisanya Bani Sulaim, Bani Kinanah, Bani Murrah, Yahudi itu 2.000 orang di pasukan gabungan, 2.000 orang. Total pasukan Ahzab 10.000 orang dan jumlah itu jauh melebihi seluruh penduduk Madinah. Sementara Rasulullah menghimpun sekitar hanya 3.000 orang pasukan umat Islam ya pada saat itu gitu ya. Walaupun nanti yang menggali parit ya hanya sekitar 1.000 orang dan seterusnya. Itu jumlah yang sangat maksimal ya pada saat itu. Nah, berarti Allah Subhanahu wa taala mendengar rencana jahat orang Yahudi, Quraisy dan suku Ghatafan yang hendak menyerang Madinah, maka menurut perhitungan ya mereka akan tiba di Madinah sekitar 6 hari gitu, atau sekitar 1 pekan ya. Itu kalkulasi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah dan sahabat bermusyawarah gitu. Ini apa kira-kira yang harus kita lakukan? Ya. Karena pada saat itu begini, beberapa strategi kan sebelum sudah dilakukan ya, di antara ketika perang Uhud Rasul mendapat informasi sekitar berapa? 3.000 orang. Maka Rasul menyiapkan sekitar 1.000 orang. Walaupun waktu itu 300 orang mundur ya karena provokasi dari orang-orang munafik gitu. Itu masih bisa rasional gitu. Nah, tapi ini sekarang jumlahnya berapa? 10.000 orang. Ini harus ada strategi yang jitu gitu. Strategi yang tepat agar agar kemudian betul-betul efektif untuk menghadang pasukan musuh gitu. Maka Rasulullah SAW musyawarah meminta pendapatnya para sahabat. Ini luar biasa. Ini walaupun Rasul ya yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam hal yang seperti ini Rasulullah SAW itu tetap meminta pendapatnya para sahabat ridwanullah alaihim. Kata Rasulullah SAW, ini bagaimana? Menurut pendapat kalian ini seperti apa? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada yang mengusulkan beberapa hal, tapi usul yang paling menarik, usul yang paling menonjol ya adalah usulnya dari Salman Al-Farisi. Nah, nama Salman ini baru muncul, padahal sebenarnya begini. Salman Al-Farisi ini masuk Islam ketika awal-awal Rasul datang ke kota Madinah. Tapi kok kenapa Salman baru berperan tahun ke-5 Hijriah? Ya, kenapa Salman baru berperan tahun ke-5 Hijriah pada perang Khandaq? Jadi perang Badar Salman gak ikut, perang Uhud Salman gak ikut. Kenapa? Karena Salman waktu di Madinah itu masih terikat sebagai budak gitu. Ya, sebagai budaknya orang Yahudi Salman itu. Baru kemudian dia bebas ya, sebelum perang Khandaq. Maka Salman waktu itu berperang. Ya, kata Salman, ya kami dulu di Persia, ketika kami menghadapi pasukan yang sangat besar, maka kami membuat parit ya Rasulullah. Kami membuat parit agar mereka tidak bisa masuk ke wilayah kami. Itu yang kami lakukan gitu. Dan di Jazirah Arab nggak pernah ada strategi itu, nggak pernah. Tidak pernah ada strategi membuat lubang, membuat parit, nggak pernah. Kalau mereka perang ya perang aja berhadapan-hadapan gitu ya, nggak pernah ada strategi macam-macam gitu ya. Nah, waktu itu Rasulullah SAW menyetujui usulannya dari Salman Al-Farisi gitu. Kenapa? Karena ini menarik gitu ya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasul menugaskan setiap 10 orang laki-laki diberi tugas menggali parit sepanjang 40 hasta, sekitar 18 meter. Jadi 10 orang, jadi mereka berkumpul ya, kamu di sini, lalu kemudian sekian meter lagi, 18 meter berikutnya 10 orang, terus sampai dari ujung ke ujung. Diberi tugas menggali parit ya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Nah, nanti mungkin bertanya juga gitu ya, kok kenapa strateginya parit gitu? Kalau parit itu kan terbatas panjangnya, Ustaz. Ya betul tadi, panjang parit. Para ulama sejarah itu berbeda pendapat gitu ya. Di antaranya ada yang mengatakan panjang parit itu sekitar 5.000 meter atau sekitar 5 kilo. Ya, sekitar berapa? 5 kilo panjangnya. Lebarnya rata-rata 4,63 meter atau sekitar taruhlah 5 meter.
Dalamnya itu sekitar 3,2 meter, ya taruhlah sekitar misalnya 3 meter. Jadi panjangnya 5 kilo, ya lebarnya rata-rata 4,6 atau 5 meter. 5 meter itu apa namanya lebar ya, sehingga kuda itu nggak akan bisa lompat. Kalaupun mau lompat dia harus turun dulu ke bawah. Nah kalau turun ke bawah dia pasti akan menghadapi pasukan kaum muslimin di seberangnya, dan dia harus naik lagi gitu ya. Karena apa? Tingginya 3 meter, itu seperti tinggi rumah gitu. Ya tingginya 3, jadi sulit dia untuk turun, sulit untuk naik apalagi gitu. Nah, jadi dibuat parit yang seperti itu. Nah, mungkin antum bertanya gitu ya, kenapa dibangun parit ya? Kalau dibangun parit kan nanti lewat aja di tempat yang nggak ada paritnya. Mungkin pikiran antum begitu, pikiran kita begitu gitu, ya. Saya juga awal begitu. Kalau dibangun parit di depannya, kenapa nggak keliling aja gitu? Keliling aja lewat samping kanan, lewat samping kiri, atau kemudian lewat belakang. Kenapa nggak itu yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy? Ternyata nggak bisa gitu. Kenapa nggak bisa? Karena begini ya, antum kalau tahu konturnya Madinah, nah, antum nanti akan melihat, oh betul nggak bisa ini, nggak bisa lewat gitu. Kenapa? Saya jelaskan begini. Karena Madinah itu, ya, dia itu dikelilingi oleh harrotain. Harrotain itu apa? Dua bebatuan vulkanik yang sangat tajam-tajam dan hitam-hitam pada saat itu. Jadi kalau antum misalnya perjalanan dari Mekah Madinah atau Madinah ke Mekah, di kiri kanan itu biasanya antum nanti sebagian wilayah akan melihat itu mungkin ratusan atau ribuan hektar itu batu-batuan hitam yang tajam-tajam. Dan itu sangat luas gitu. Yang jangankan manusia gitu ya, unta atau kuda saja nggak akan bisa lewat situ. Kenapa? Ini batuannya sangat tajam gitu. Dan bukan hanya 1-2 hektar, ini jumlahnya ribuan hektar. Ini kalau anda lihat ya, sebelah kiri dan kanan ini bebatuan vulkanik gitu ya, sebelah kiri dan sebelah kanan, termasuk di antara lembah, bukit dan seterusnya. Sehingga mereka akan bisa lewat situ. Karena apa? Pintu gerbang Madinah satu-satunya ya itu di arah depannya di sini gitu. Jadi mereka nggak akan mungkin bisa melewati kota Madinah tanpa harus apalagi harus berkeliling mereka. Jadi sebelah kiri dan kanan Madinah itu ada benteng alami. Ya, jadi benteng alami itu Harrotain tadi, dua wilayah yang terbentang luas yang di situ bebatuan hitam yang sangat tajam-tajam. Lewat belakang pun mereka harus berputar, mungkin waktunya juga harus memakan waktu yang sangat panjang. Sementara di belakang itu juga perkebunan kurma yang sangat rapat. Mereka nggak akan bisa nyebrang juga, apalagi jumlah sekitar 10.000 orang. Maka satu-satunya jalan ini jalan yang kemudian dibuat parit gitu loh. Nah, inilah pintu gerbang Madinah ini, ya. Pintu gerbang Madinah ini di sini kemudian ke kota Madinah. Di luar ini adalah Jabal Uhud dan seterusnya. Jadi kemudian dibangun parit di sini. Nah, ini lebih jelas sih ya. Antum lihat di sini ya. Di sini ada Harrah Syarqiyah, ada Harrah Gharbiyah ya, sebelah timur dan barat di sebelah kirinya. Ya, nah pintu gerbangnya hanya di sini nih. Ya, pintu gerbangnya hanya di sini. Kalau di arah di Madinah mungkin arah selatan ya, pintu gerbang itu arah selatan, di sini utara gitu ya. Jadi hanya mereka itu akan melewati ini saja gitu. Sementara kalau ke sini nggak bisa, ini pegunungan, lalu kemudian di sini ada bebatuan yang sangat tajam dan itu nggak bisa mereka masuk kota Madinah, nggak bisa kecuali hanya melalui jalur ini saja nih. Nah sementara di sini sudah dibangun parit gitu, mereka nggak bisa karena lebarnya berapa tadi 5 meter, tingginya atau dalamnya sekitar 3 meter, ini sulit sekali. Nah jadi alasannya, reasoningnya, Madinah itu tempat yang sangat mungkin dibangun parit karena apa? Karena tadi di sebelah kiri dan kanan itu menjadi pembatas gitu ya. Sementara orang-orang biasa masuk Madinah hanya melalui pintu ini saja nih. Ya. Nah, yang dibangun parit itu adalah pintu gerbangnya Madinah. Karena kalau mereka lewat sini nggak bisa. Di sini terhalang oleh bebatuan yang sangat tajam. Di sebelah sini juga sama nggak bisa. Di belakang mereka akan berputar dalam waktu yang sangat panjang. Sementara di belakang pun ada pohon kurma yang menghalang. Jadi mereka nggak akan mungkin bisa. Nah, itulah kenapa alasan dibuat parit gitu ya. Berahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW ya setelah memerintahkan ya setiap 10 orang bangun sekitar 18 meter gitu ya, menggali gitu. Ini dan kondisinya pada saat itu terjadi pada musim dingin gitu ya. Jadi kalau antum tahu di Madinah itu cuacanya ekstrim ya, kalau panas,
Kalau dingin ya dingin luar biasa gitu. Nah, kebetulan pada saat itu terjadi perang dingin ya, masuk pada musim dingin. Ya, dan antum tahu kalau musim dingin itu musim paceklik itu, belum musimnya panen kurma, belum. Masih musim paceklik itu. Jadi Rasulullah SAW, para sahabat pergi pada pagi hari yang sangat dingin, saat orang Muhajirin dan Ansor ya juga sedang menggali parit begitu ya. Jadi mereka membangun tenda-tenda itu di sekitaran di sekitaran parit, mereka bangun tenda supaya apa? Supaya mereka bisa pagi hari langsung bekerja, sore hari istirahat, begitu terus setiap hari. Luar biasa ya. Mereka tidak memiliki kenapa mereka melakukan sendiri karena mereka nggak punya budak-budak yang bisa diupah untuk melakukan pekerjaan itu gitu. Dan Rasulullah SAW tahu bahwa perut mereka kosong dan juga letih. Kenapa? Karena ini musim dingin dan kemudian belum waktunya panen kurma gitu ya. Al-Barra bin Azib berkata, aku melihat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkuti tanah galian parit hingga banyak debu yang menempel di kulit perut beliau yang banyak bulu. Jadi sampai kemudian terlihat seperti itu ya oleh Al-Barra ibn Azib. Abu Talha kemudian berkata, menggambarkan situasi tadi, kami mengadukan rasa lapar kepada Rasulullah SAW. Abu Talha, ini musim paceklik ya Rasulullah, kami lapar gitu. Lalu kemudian katanya kami mengganjal perut kami dengan batu supaya rasa laparnya tidak tidak begitu lapar gitu. Tapi ternyata ketika Abu Talha mengganjal dengan satu batu, dia melihat Rasulullah SAW mengganjal perutnya dengan 2 buah batu. Masya Allah. Itu saking kondisi itu kondisi lapar pada saat itu. Karena belum tiba musim panen, sementara mereka harus bekerja dengan pekerjaan luar biasa berat ini. Luar biasa berat, menggali di tanah Madinah. Nanti bisa bayangkan di situ ada batu-batu dan seterusnya. Jadi luar biasa pekerjaan berat ya. Apalagi mereka dikejar deadline. Ya, kalau santai mungkin mereka masih bisa santai saja. Ini kan dikejar deadline. Kata Rasulullah SAW, beberapa hari lagi mereka datang ke Madinah nih. Kalau pekerjaannya nggak selesai, ya ada satu saja misalnya tempat yang kosong, udah habis kita. Gitu ya, kira-kira begitu. Maka mereka tuh berupaya setiap hari menggali parit agar apa? Agar galian parit bisa selesai ya sebelum tentara koalisi itu datang ke kota Madinah. Itu luar biasa. Sementara mereka sedang pada posisi yang banyak di antara mereka yang kelaparan gitu. Nah, Masya Allah, ini untuk menghibur mereka ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya membuat semacam syair menyampaikan itu kepada kaum muslimin baik dari muhajirin maupun ansar. Kata Rasulullah SAW mendoakan mereka, Allahumma la aisha illa aishal akhirah fa akrimil ansar wal muhajirah. Ya kata Rasulullah SAW, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Fa akrimil ansar wal muhajirah. Maka muliakan orang-orang ansar dan orang-orang muhajirin. Ya kata Rasulullah SAW. Maka kemudian disambut ya oleh orang-orang ansar. Nahnul ladzina baya'u Muhammada 'alal jihadi ma hayyina abada. Masya Allah. Jadi itulah kemudian motivasi mereka. Rasul mendoakan mereka, Allahumma la aisha aishal akhirah. Anda bisa bayangin ya secara psikologis pada saat itu saya membayangkan. Jadi pada musim paceklik, pada musim dingin, mereka pagi, siang, sore terus begitu ya menggali parit gitu ya. Rasul melihat ini pekerjaan berat ini, sangat berat dan melelahkan, capek luar biasa ya. Dan maka Rasulullah SAW mendoakan mereka, Allahumma la aisha aishal akhirah fa akrimil ansar wal muhajirah. Ya Allah, ini untuk motivasi mereka bahwa tidak ada kehidupan yang jauh lebih baik ketimbang kehidupan akhirat, dan muliakanlah orang-orang ansar dan orang muhajirin. Disambut oleh orang ansar, Nahnul ladzina baya'u Muhammada 'alal jihadi ma hayyina abada. Ya, kamilah yang kemudian membaiat ya engkau Muhammad 'alal jihadi ma hayyina abada. Gitu ya, atas jihad ya, dalam kehidupan ini selamanya gitu. Dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu ada beberapa kejadian atau mukjizat yang Allah berikan ya kepada kaum muslimin. Apa di antara mukjizat? Karena pada saat itu kan musim paceklik ya. Makanan sangat terbatas luar biasa. Nah, pada saat itu ini Jabir ibn Abdillah itu rumahnya tidak jauh dari tempat penggalian parit ya. Rumahnya Jabir ibn Abdillah. Rumahnya tidak jauh dari penggalian parit. Itu istri Jabir mengatakan ya kepada suaminya Jabir ibn Abdillah, wahai suamiku ya, ini aku masak ya satu sok dari gandum ya, satu sok itu hanya berapa liter saja gitu. So'an min ta'amin, kalau kita zakat fitrah ya satu sok itu ya segitu, satu sok dari gandum, dan kemudian saya motong nih daging kambing, motong seekor anak kambing katanya. Sambil mengatakan kepada suaminya,
ajak Rasulullah dan beberapa orang sahabat saja. Ajak Rasulullah beberapa orang sahabat datang sini, kita undang makan gitu. Karena istri Jabir tahu ini orang Islam yang menggali parit itu kemudian pasti sedang kecapean, tapi untuk menjamu semuanya nggak mungkin gitu loh. Karena cuma satu sok gandum dan motong anak kambing aja gitu. Ya, oke, kata Jabir, saya akan beritahukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka setelah kemudian dimasak nih, dipotong kambing, lalu kemudian diadoni satu sok dari gandum, maka Jabir ibn Abdullah mendatangi Rasulullah SAW, berbisik kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, istriku masak nih gandum dan motong kambing gitu ya, undang beberapa orang sahabat untuk datang, kita makan di rumah saya, kata Jabir ibn Abdullah gitu ya. Masya Allah ya, itu Jabir mengatakan demikian kepada Rasulullah SAW. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian memanggil semua orang sahabat yang lagi menggali parit itu. Wahai sekalian kaum muslimin, Jabir mengundang kita makan. Ayo datang kita ke rumahnya Jabir. Wah, berarti bisa bayangin tuh bagaimana raut mukanya Jabir ibn Abdullah. Kenapa kalian bayangin? Ya Rob, saya kan cuma ngundang beberapa orang aja. Ini yang datang penggali parit 1000 orang, mana cukup gitu. Wah, benar-benar Rasul telah mempermalukan saya. Dalam tanda petik ya, mempermalukan itu bukan dalam konteks negatif, bukan. Ini saya benar-benar malu nih kalau nggak cukup nih. Ya pasti nggak akan cukup gitu. Ya, dia bilang, lapor kepada istrinya, wahai istriku, ternyata Rasulullah mengundang semua orang. Kata istrinya, kok kenapa begitu? Saya kan cuma minta ngundang seberapa orang saja Rasul dan beberapa orang sahabat, nggak semuanya, nggak tahu, ya kira-kira begitu. Ya. Nah, masya Allah ya. Tapi Rasulullah SAW tadi memanggil semua pasukan Khandaq yang menggali parit tadi, yang berjumlah sekitar 1000 orang untuk makan di rumahnya Jabir ibn Abdullah. Dia masya Allah. Tapi kata Rasulullah SAW, tenang ya Jabir, tenang kata Rasulullah SAW. Suruh istrimu jangan sentuh itu adonan dan jangan angkat dia dari tempat, dari tungkunya. Aku akan datang lebih dulu. Rasulullah SAW datang. Ya, mendoakan adonannya dan kemudian daging kambingnya. Masya Allah ya. Maka setelah itu datang tuh ya dengan hati yang deg-degan, ini Jabir bin Abdullah, ya Rob, yang ngantri itu 1000 orang, antum bisa bayangin ke rumah Jabir bin Abdullah. Masya Allah. Tapi atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, satu orang datang lalu kemudian makan kenyang, satu orang datang makan kenyang, berikutnya seterusnya. Ya, yang terjadi apa? Yang terjadi adonannya cukup walaupun cuma satu sok, ya, dan daging kambingnya juga cukup bahkan berlebih walaupun hanya 1 ekor kambing. Luar biasa. Atas izin Allah, ya, setelah adonan didoakan Rasulullah SAW, semua pasukan dapat menikmati jamuan di rumahnya Jabir ibn Abdullah. Padahal Jabir cuma masak 1 sok dari gandum, ya. Kalau kita bilang 1 kastrol ya kecil gitu ya, 1 kastrol sedang lah, lalu kemudian 1 ekor anak kambing cukup untuk 1000 orang. Nah, ini mukjizat yang Allah berikan dan itu disaksikan oleh sekian banyak sahabat sampai kemudian para sahabat kenyang ya dan semangat untuk kemudian menggali parit lagi ya. Masya Allah. Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga ya kejadian yang lain, kisah yang mukjizat juga ya. Saudarinya Nu'man ibn Bashir datang ke tempat penggalian parit sambil membawa segenggam kurma. Untuk diberikan kepada siapa? Ayahnya dan pamannya. Jadi cuma untuk 2 orang. Ya, ini saudarinya, ini perempuan, saudari Nu'man ibn Bashir datang tuh untuk membawakan segenggam kurma untuk makan, gitu ya, untuk makan. Lalu kemudian lewat di depannya Rasulullah SAW. Rasul kemudian mengatakan, apa itu? Ini kurma untuk siapa? Untuk si fulan, untuk ayahku, untuk kemudian pamanku. Kata Rasulullah SAW, boleh aku minta? Ya, lalu diserahkan kepada Rasulullah SAW. Nah, setelah itu kemudian apa? Rasulullah meletakkan kurma itu di atas selembar kain dan setelah itu Rasulullah memanggil semua orang ya untuk memakannya. Ya, setelah didoakan ternyata apa? Setelah semua orang menggali parit itu memakannya, ternyata kurma yang hanya segenggam tadi itu masih tersisa dan bahkan jumlahnya lebih banyak lagi. Sehingga sebagian ada yang keluar dari hamparan kain ya. Jadi beleberan kalau kita ya karena saking kemudian mencukupinya, saking banyaknya kurma yang awalnya hanya 1 genggam saja. Ini juga ijaz ya, mukjizat yang Allah berikan ya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga yang ketiga ada kejadian yang menjadi penggambaran bisyarah gitu ya. Dan ini terjadi pada saat perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah. Nah, ini juga yang luar biasa. Ini ketika para sahabat mendapatkan batu yang besar yang nggak bisa dipecahkan. Nanti bisa, kalau sekarang mungkin banyak teknologi untuk memecahkan batu. Ini pas kemudian tiba parit, lalu kemudian di situ ada bongkahan batu yang besar, nggak bisa dipecahkan. Ya, dan para sahabat minta, ya Rasulullah, ini ada batu besar. Maka Rasulullah SAW datang dan memukul batu tersebut.
Rasulullah memulai dengan membaca Bismillah, lalu memukul dan berhasil menghancurkan sepertiganya. Pecah tuh ya, sepertiga pecah. Dan beliau mengucapkan Allahu Akbar, aku telah diberi kunci-kunci negeri Syam. Wah, dibayangin ya. Ini kejadian pada saat tahun ke-5 Hijriah. Ya, waktu sedang sulit-sulitnya Madinah itu. Sedang membangun negara Madinah sedang sulit-sulitnya. Kata Rasulullah, demi Allah sekarang saya melihat wilayah istana kerajaan Syam, istana Syam yang merah, kata Rasulullah SAW. Lalu beliau melanjutkan dengan pukulan yang kedua. Kali ini beliau SAW juga berhasil menghancurkan sepertiga berikutnya. Dan Rasulullah SAW mengucapkan Allahu Akbar, aku telah diberi kunci-kunci Persia. Wah, ini luar biasa ya, wilayah Syam yang luar biasa ya, terdiri dari Baitul Maqdis dan wilayah sekitarnya, Lebanon, Suriah, Jordania gitu ya, termasuk Palestina. Dan kemudian pukulan yang kedua kata Rasulullah SAW, Allahu Akbar, aku telah diberi kunci-kuncinya Persia. Demi Allah, saya melihat istana yang putih, kata Rasulullah SAW. Luar biasa. Jadi ini ternyata momentum bisyarah juga gitu, kabar gembira kepada Rasulullah SAW. Itu untuk menggembirakan para sahabat yang pada saat itu. Maksudnya apa? Ini jangan khawatir kalian ya. Perang ini pasti akan kita lalui nih. Perang Khandaq, perang ini pasti akan kita lalui. Kenapa? Karena Allah sudah menjanjikan kepada saya kunci-kuncinya Syam, lalu kemudian kuncinya Persia, dan pukulan ketiga, pukulan terakhir ya, Rasulullah SAW mengatakan Allahu Akbar, aku telah diberi kunci-kuncinya Yaman. Demi Allah aku melihat pintu-pintu Sana'a dari tempatku ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya, pintu kuncinya Syam, kuncinya Persia, dan kuncinya Yaman ya. Ini hadis riwayat Ahmad dikatakan demikian. Nah, maka ini untuk apa? Di antaranya untuk menggembirakan para sahabat gitu. Untuk menanamkan optimisme kepada para sahabat. Ya, maksudnya apa? Kita pasti akan lalui perang Khandaq ini. Kenapa? Ya, karena aku udah dijanjikan oleh Allah kuncinya kekuasaan Syam, lalu kemudian kerajaan Persia, termasuk diantaranya Yaman. Insya Allah atas izin Allah akan kita kuasai, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ternyata tentu motivasi sahabat, karena sahabat sedang sedang berkumpul pada saat itu. Nah, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau lihat saat ini ya, ini lokasi ketika Rasulullah SAW memecahkan batu. Nah, kalau antum tanya sekarang, Ustaz, apakah ada sekarang paritnya? Nggak ada. Ya, sekarang sudah tertutup dan ditutup oleh jalan. Jadi sekarang nggak ada yang bersisa itu paritnya. Tapi lokasinya itu kemudian sekarang ditandai dengan di dekat Jabal Sila gitu. Ya, Jabal Sila di Madinah ya, yang kemudian sekarang dibangun Masjid Khandaq namanya. Jadi Masjid Khandaq itu masjid yang menjadi penanda ya di dulu di situ sempat dibangun parit ya oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, berarti Allah Subhanahu tadi sudah gambarkan ya bagaimana strategi parit itu dengan kondisi geografis Madinah. Nah, saya ingin sampaikan Madinah berada di sebelah utara kota Mekah, sementara gerbang Madinah itu di selatannya. Ya, gerbang Madinah di selatan kota Madinah di sebelah selatan. Di sebelah timur dan barat terbentang luas bebatuan vulkanik hitam dan sangat tajam. Di utara ditumbuhi pohon-pohon kurma yang sangat lebat. Ya, parit itu dibuat di pintu gerbang kota Madinah, yakni arah selatan kota Madinah. Nah, jadi kira-kira ini batu-batu ini digambarkan di batu-batuan tajam itu ini miniatur ya. Ini seperti ini begitu ya. Dan ini luas sekali begitu ya untuk kondisi geografis kota Madinah. Dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pasukan Quraisy dan sekutu yang berkekuatan 4.000 personil tiba di Mujtama'ul Asyad, tepatnya di antara Juruf dan Za'aban, pasukan Ghatafan dan penduduk Najd berkekuatan 6.000 personil tiba di Zanab Naqami di dekat Uhud. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya pada saat itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولما رأى المؤمنون الأحزاب, dan ketika orang mukmin melihat pasukan Ahzab itu, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu, maka mereka berkata inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Ya, Masya Allah. Wa sadaqallahu wa rasuluh, ya, dan benarlah Allah dan Rasulnya, wa ma zadahum illa imanan wa taslima,
Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali hanya iman, wa taslima, dan ketundukan. Nah, ini sikap orang-orang beriman. Jadi Allah menggambarkan itu situasinya orang-orang mukmin pada saat di Madinah. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Ketika mereka tuh melihat, ya Rabb, ini datang nih 10.000 orang, nggak kebayang kan? 10.000 orang, jumlahnya yang sangat besar saat itu. Qalu, orang-orang beriman mengatakan, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasul. Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Ya maksudnya apa ya, ini walaupun sebegitu banyaknya pasukan, tapi karena Allah dan Rasulnya menjanjikan kemenangan, maka insya Allah, maka kemenangan itu pun akan kita raih gitu. Wa sadaqallahu wa rasuluh, maka benarlah ya apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslim. Bagi orang-orang beriman, situasi kondisi yang begitu itu ya tidak ada yang membuat mereka kecuali apa? Menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Ya, kecuali apa? Iman dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi beda dengan orang munafik ya. Orang beriman itu ketika melihat situasi seperti itu tambah imannya. Ya, sementara beda dengan orang-orang munafik ya, yang kemudian hatinya lemah, langsung gemeteran gitu ya ketika melihat pasukan Ahzab, karena mereka itu adalah bagian dari orang-orang Madinah juga gitu. Maka Allah berfirman untuk menggambarkan situasinya orang-orang munafik pada saat itu. Ya'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. Dan berkata orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ya, ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ya, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya, kata mereka. Ya, jadi kata ini orang munafik sih kami gitu. Allah tidak menjanjikan kepada kami kecuali tipu daya yang begini nih, gitu ya. Ya, problem bagi mereka itu, problem bagi mereka. Karena mereka itu ya khawatir, karena kalau terjadi peperangan pasti yang terkena orang-orang munafik juga, karena mereka nggak bisa membedakan mana orang beriman, orang munafik. Asal mengaku Islam, maka kemudian dialah yang akan menjadi lawannya, kira-kira begitu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira ya, kalau lebih menggambarkan lagi, ini parit, ini volcanic rocks, ya, ini bebatuan hitam, batu-batuan vulkanik, ini harrah syarqiyah wa harrah gharbiyah, sebelah kiri dan sebelah kanan, ya, barat dan timur. Nah, ya, di sini kemudian parit itu dibuat, ya. Di sini ada Bani Harithah, lalu kemudian di sini ada beberapa yang lain, ya, Abdul Asal, Al-Wazara, Banu Zafar, dan seterusnya, ya. Ada Bani Najjar di sini, Masjid Nabawi itu di sini. Nah, ini Baqi, ya, dan seterusnya. Jadi ini kira-kira apa gambarnya. Di sini muncul nih, ya, Quraisy dari sini, Ghatafan dari sini, Bani Sulaim, Kinanah, Banu Murrah, Fazarah, dan seterusnya. Dan mau masuk ke kota Madinah. Nah, ini kira-kira gambaran ya dari beberapa arah. Kemudian mereka datang, ya, hendak masuk ke kota Madinah. Sebelah kiri, ya, saya sampaikan sebelah kiri dan sebelah kanan itu harrah syarqiyah wa gharbiyah. Di belakang juga ada di tengah-tengah di Madinah, ya, dan kemudian di sini ada yang menghalangi mereka, ya, gitu. Nah, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pasukan koalisi, ya, ketika datang dengan 10.000 orang, ketika melihat di depannya itu ada parit, gitu. Mereka kaget luar biasa. Ini strategi apa lagi dari Muhammad, kata mereka. Mereka nggak pernah, orang Arab itu saya sampaikan tadi, ya, itu ketika mereka berperang itu nggak ada, ya, belum pernah mereka mengalami peperangan model seperti itu, belum pernah. Maka ketika pasukan koalisi hendak masuk kota Madinah, ternyata mereka harus berhadapan dengan parit gitu. Orang-orang musyrik hanya bisa, waduh, ini gawat ya, nggak bisa melakukan apa-apa kecuali hanya melakukan manuver-manuver di pinggir-pinggir parit itu, menghentak-hentakan kudanya, kaki-kakinya supaya tanah-tanah itu berjatuhan ke bawah. Tapi itu pun nggak membantu mereka gitu, karena paritnya sangat dalam, ya. Paritnya sekitar 3 meter, lebarnya sekitar 5 meter. Bagaimana bisa mereka bisa seberang gitu, ya, dengan kemarahan yang menggelegak gitu, ya. Mereka buat tenda-tenda di sekitaran parit, ya. Pengepungan itu bahkan berlangsung sampai dengan sekitar 27 hari, itu hampir 1 bulan. Nanti kita lihat apa di antara waktu sekitar 27 hari atau hampir 1 bulan tadi apa yang terjadi. Nah, terus berarti Allah Subhanahu wa taala. Tapi beberapa penunggang kuda Quraisy gitu, ya, itu kemudian melihat beberapa celah, misalnya, ya, kita tahu ya di antara sekian parit pun, ya, tidak semuanya boleh jadi itu dikawal ketat oleh sahabat Rasul SAW. Boleh jadi ada tempat-tempat tertentu yang kemudian
Orang-orang Quraisy melihat di mana kira-kira celah yang kosong, mana celah-celah yang kosong gitu. Maka kemudian pasti dimanfaatkan oleh Amir bin Abi Wud, Ikrimah bin Abi Jahal, Ad-Dirar ya bin Al-Khattab. Itu 3 orang ini berhasil nyebrang parit gitu. Ya, entah dengan strategi apa, dia bisa nyebrang parit dengan kudanya, luar biasa. Dan itu perlu tahu, Amir bin Abi Wud ini adalah kesatrianya Quraisy, usianya udah 90 tahun. Usianya 90 tahun. Amir bin Abi Wud, ya. Ketika dia nyebrang itu, langsung kemudian di apa istilahnya dikerubungi oleh para sahabat. Ya, kata Amir bin Abi Wud, ya, siapa yang kemudian berani melawan saya, kata Amir bin Abi Wud. Ya, maka kemudian Ali bin Abi Thalib tampil, katanya, kamu ini siapa? Disebutkan Ali bin Abi Thalib, dia tahu, dia kenal. Jangan kamulah, kamu nggak level, kata Amir bin Abi Wud. Ya, aku ini senior gitu, bahkan ayahmu itu temanku, kata Amir bin Abi Wud, gitu ya. Tapi kemudian akhirnya aku tidak suka membunuhmu, kata Amir bin Abi Wud. Tapi kata Ali bin Abi Thalib apa? Kata Ali bin Abi Thalib, tapi aku sangat suka untuk membunuhmu. Nah, pancingan itulah yang kemudian membuat Amir bin Abi Wud itu marah. Sampai kemudian terjadi perang tanding antara Amir bin Abi Wud ya dengan Ali bin Abi Thalib, dan akhirnya Amir bin Abi Wud, sang kesatria Quraisy yang usia udah 90 tahun tapi masih gagah nih, luar biasa. Ya, jadi ketika kemudian nyebrang tuh, Amir bin Abi Wud nyebrang, itu kudanya dibunuh sama oleh Amir bin Abi Wud untuk menunjukkan apa? Saya nggak akan nyebrang lagi gitu. Kira-kira begitu. Luar biasa ini kesatrianya orang-orang Quraisy gitu ya. Pada usia 90 tahun. Ya, dia berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Ali bin Abi Thalib berhasil membunuh Amir bin Abi Wud. Ya, dan sisanya itu yang bisa nyebrang itu kemudian balik lagi ya ke pasukan mereka begitu. Sisanya terjun ke parit dan kembali ke pasukannya. Selain itu peperangan berlangsung jarak jauh dengan saling melemparkan anak panah gitu. Jadi nggak ada yang bisa dilakukan kecuali hanya sekedar melempar anak panah gitu ya. Nggak ada yang lain bisa dilakukan gitu. Nah, makanya kemudian korban yang terjadi pada di kedua belah pihak sekitar 20 orang. Ini jumlah yang sangat sedikit ya. 20 orang kalau berbanding dengan jumlah pasukan 10.000 orang dengan sekitar maksimal sekitar 3.000 orang umat Islam pada saat itu. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada juga drama lagi. Apa? Yahudi Bani Quraisyah mengingkari perjanjian dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Yahudi. Ini kan ya Yahudi terakhir nih yang ada di Madinah adalah Yahudi Bani Quraisyah. Ya, tadi saya sudah ceritakan. Yahudi Qainuqa diusir Rasulullah. Yahudi Bani Nadir diusir Rasulullah SAW. Bahkan yang menjadi promotor perang ini adalah Yahudi Bani Nadir. Masih ada suku yang ada tinggal di kota Madinah, yakni Yahudi Bani Quraisyah. Ini masih ada di Madinah pada saat itu. Ya, dia masih tinggal di mana di Madinah. Dia masih terikat perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dua suku Yahudi Bani Qainuqa dan Nadir diusir Rasulullah SAW di Madinah. Adapun Yahudi Bani Quraisyah masih tinggal di Madinah karena masih terikat perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, digambarkan dalam beberapa keterangan, pemukiman Bani Quraisyah di sekitar pintu gerbang Madinah, di ujung penggalian parit. Tapi belakangan karena dibujuk oleh Huyai bin Akhtab, tokoh Yahudi Bani Nadir akhirnya membelot gitu. Ya, Bani Quraisyah ya dipimpin oleh Ka'ab bin Asad akhirnya membelot. Ya. Nah, nanti kita sampaikan bagaimana ceritanya sampai Yahudi Bani Quraisyah itu membelot dan bergabung dengan pasukan koalisi itu, bagaimana kisah? Ini juga menarik gitu ya. Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa yang menjadi tokoh lobbynya? Tokoh lobbynya tidak lain adalah Huyai ibn Akhtab, pimpinan Yahudi Bani Nadir, ya, Huyai ibn Akhtab. Huyai bin Akhtab itu mendatangi perkampungan Bani Quraisyah. Dia datang tuh ke perkampungan Yahudi Bani Quraisyah. Ya, dia ketok itu pintu gerbangnya, pintu bentengnya Yahudi Bani Quraisyah. Ya, dikatakan, "Ya Ka'ab, buka pintu gerbang." Kata Ka'ab, "Enggak." Ya Ka'ab, buka pintu gerbang ini. Kata Ka'ab, "Enggak bisa." Ya, aku masih terikat perjanjian dengan Rasulullah. Jadi dia takut juga, dia khawatir. Ka'ab bin Asad al-Qurazi ya dari Bani Quraisyah ya itu kemudian takut ya bahwa rekannya ini yakni Yahudi Bani Nadir, Huyai bin Akhtab, itu mengajak dia bergabung dengan pasukan koalisi. Ya memang begitulah tujuan dia gitu. Ya. Dikatakan kami sudah membuat perjanjian dengan Muhammad, katanya. Ya, terus menggedor pintu bentengnya Ka'ab. Namun Ka'ab nggak mau bukakan itu pintu.
Setelah Huyai mendesak terus-menerus, akhirnya kemudian pintu dibuka. Setelah apa? Setelah Huyai itu mengatakan begini, Ka'ab, buka pintu gerbang, buka pintu gerbang. Kamu takut saya makan di rumahmu, kata gitu. Kamu ini pelit gitu ya, bahasa kita mungkin seperti itu gitu ya. Kamu ini takut saya kemudian makan di rumahmu, ya nggak usah khawatir begitu katanya. Ya, dan seterusnya. Akhirnya apa? Karena diledek begitu, akhirnya Ka'ab itu kemudian membukakan pintu sampai kemudian Huyai bin Akhtab masuk ke pintu gerbangnya, bentengnya Yahudi Bani Quraisyah. Huyai berkata, wahai Ka'ab, aku menemuimu dengan membuat kejayaan ya. Aku menemuimu dengan membawa kejayaan masa lalu dan lautan yang mempesona. Intinya menggambarkan, saya datang ini untuk menggambarkan kita ini Yahudi, ini orang-orang yang diberikan kejayaan gitu. Aku datang kepadamu bersama orang-orang Quraisy nih, bersama dengan saya orang-orang Quraisy, pemimpin dan pemuka mereka, hingga aku menyuruh mereka bermarkas di Majma'ul Asyal di daerah Rumat gitu. Maksudnya apa? Mereka udah datang nih sekarang. Saya datang bersama dengan orang-orang Quraisy gitu ya. Orang-orang Quraisy dan kemudian saat ini mereka sudah tiba di dekat Rumat gitu. Lalu Huyai melanjutkan, sementara itu Ghatafan dengan semua pemimpinnya kusuruh bermarkas di Zanab Naqami dekat Uhud. Maksud dari Huyai itu memastikan, ini dua suku besar udah mau datang ke Madinah, ayo gabung sama kita, itu maksudnya gitu. Jadi Huyai itu ingin memastikan nih Quraisy udah gabung sama kita. Lalu kemudian lalu kemudian suku Ghatafan udah gabung sama kita, ayo kamu juga gabung sama kita gitu. Mereka semua sudah berjanji dan bersumpah kepadaku, katanya, kata Huyai, untuk tidak pulang sebelum dapat membinasakan Muhammad dan para pengikutnya. Ayo gabung dengan kita gitu. Ini di lobby ya, Yahudi melobi Yahudi, Yahudi Nadir melobi Yahudi Quraisyah gitu ya. Terima Allah. Lalu Ka'ab nih, pimpinan Yahudi Quraisy mengatakan, demi Allah, engkau datang kepadaku sambil membawa kepadaku kebinasaan masa lalu dan awan yang kering. Awan itu mengeluarkan kilat dan suara petir, tapi kosong melompong gitu. Maksudnya bener nggak janjimu ini, kira-kira begitu. Ini meragukan gitu ya. Celaka ya Huyai, tinggalkan aku dan urusanku. Pergi dari sini, kata Quraisy. Yahudi mengusir Yahudi. Aku tidak melihat diri Muhammad melainkan sosok orang yang jujur dan menepati janji. Jadi sebenarnya ketika didatangi oleh Huyai bin Akhtab, tokoh Yahudi Bani Nadir, ya Ka'ab ini masih menaruh simpati kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itu orang yang jujur, orang yang menepati janji. Kami ini masih terikat perjanjian dengan Muhammad, katanya. Terus Huyai membujuk dan merayu Ka'ab hingga akhirnya Huyai bersumpah atas nama Allah berjanji. Kata Huyai begini, jika orang-orang Quraisy dan Ghatafan mundur, mereka tidak jadi menyerang Muhammad, aku akan bergabung denganmu di dalam bentengmu dan aku siap menanggung akibat bersamamu. Gitu. Jadi maksud begini, kalaupun orang kalaupun orang Quraisy dan orang-orang Ghatafan itu mereka pulang, kami ini akan bersama denganmu, kata Huyai bin Akhtab. Akhirnya Ka'ab bin Asad melanggar perjanjian disepakati. Akhirnya lunak juga hatinya gitu. Karena apa? Karena sesama Yahudi kan, kira-kira begitu. Dia sudah melepaskan ikatan dengan kaum muslimin, ya. Akhirnya apa? Suku Quraisyah bergabung dengan orang-orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin. Jadi lengkap nih, rahmat Allah. Ya, jadi seluruh komponen Yahudi, kalau dulu kan sebelumnya masih ada Yahudi Bani Quraisyah yang ada di Madinah, yang masih terikat perjanjian dengan Rasulullah SAW. Nah, setelah dilobi oleh Huyai bin Akhtab, ya, maka semua komponen Yahudi masuk ke dalam pasukan koalisi. Nah, luar biasa, situasi yang luar biasa, menegangkan sesungguhnya gitu. Rasulullah SAW mendengar ya pengkhianatan tersebut. Bila mengutus beberapa orang sahabat, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'ad, dan Abdullah bin Ruwahah, ya, serta Khawat bin Jubair radhiyallahu anhum untuk mencari berita tersebut. Tolong konfirmasi, tolong cek benar enggak orang suku Quraisyah itu sudah mengkhianati perjanjian. Rasulullah SAW meminta hasilnya tapi tidak disampaikan secara terang-terang, kata Rasulullah SAW. Kalau kamu tahu hasilnya, jangan sampaikan secara terbuka, sampaikan dengan isyarat saja, kata Rasulullah. Kenapa? Karena takut mempengaruhi mentalnya kaum muslimin. Ternyata keadaannya jauh lebih buruk dari apa yang mereka bayangkan. Dengan terang-terangan orang Yahudi Bani Quraisyah mencaci maki Rasulullah SAW dan menampakkan permusuhan mereka. Mereka katakan apa? Siapa itu Rasulullah? Tidak ada perjanjian antara kami dengan Muhammad dan juga tidak terjadi ikatan apa-apa. Nah, bermulai itu orang-orang suku Quraisyah karena sudah dilobi oleh Huyai bin Akhtab, ya tokoh Yahudi Bani Nadir. Akhirnya mereka apa? Nah, emang dasarnya orang Yahudi itu kan tidak suka terhadap Rasulullah SAW. Ditambah lagi ketika diajak bergabung dengan pasukan koalisi, akhirnya mereka luluh hatinya. Jadi ternyata orang Quraisyah itu ketika ditanya, ini saya utusan Rasulullah, kata mereka, siapa Rasulullah itu? Dan terus akhirnya mereka mengejek Rasulullah SAW.
Lalu utusan Rasul itu datang, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'ad, Abdullah bin Rawah pulang ya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pesan Rasul, kalau kamu tahu hasilnya, jangan sampaikan terbuka, pakai isyarat aja. Kata mereka setelah ditanya Rasulullah SAW, bagaimana ya hasilnya? Ya, kata sahabat utusan Nabi itu, Abdal dan Qarah ya Rasulullah. Abdal dan Qarah ya Rasulullah. Maksudnya apa? Kita tahu sebelumnya ada dua suku, yaitu Abdal dan Qarah, yang berkhianat kepada Rasulullah SAW. Ya, dua suku ini, Abdal Qarah itu meminta Rasulullah, ya Rasulullah, kirim kepada kami dai, kirim kepada kami kiai, kirim kepada kami qori, ya, kami ingin diajari Al-Quran. Padahal mereka menikam ya umat Islam. Utusan Rasulullah SAW dibantai sama mereka. Dua suku yang khianat. Maka sahabat utusan Rasul mengatakan, Abdal dan Qarah ya Rasulullah. Mereka emang udah khianat ya Rasulullah. Sekalipun para utusan itu berusaha menyembunyikan kenyataan terjadi, akhirnya sebagian umat Islam tahu juga. Ya, kenapa? Karena ini mimik orang kan nggak bisa nggak bisa dibohongi begitu ya, sehingga mereka merasa bahwa keadaan benar-benar sangat gawat. Karena pas semua komponen ya termasuk seluruh Yahudi bergabung dengan pasukan koalisi pada saat itu. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela kondisi yang seperti itu, mengetahui bahwa Yahudi Bani Quraisyah sudah bergabung dengan pasukan koalisi, mengkhianati perjanjian, ya. Pada saat itu para wanita dan anak-anak itu ditempatkan di satu benteng. Bentengnya milik Hasan ibn Thabit, ya. Bentengnya milik Hasan ibn Thabit yang dekat dengan pemukiman Bani Quraisyah, ya. Sofia binti Abdul Muttalib bersama-sama dengan para wanita dan anak-anak penduduk Madinah di benteng tinggi milik Hasan ibn Thabit. Jadi digabungkan anak-anak dan perempuan. Tentu di beberapa camp kan ya, di beberapa camp. Tiba-tiba salah seorang Yahudi berjalan melewati Sofia dan mengelilingi benteng karena Sofia sedang ada di dalam benteng. Melewati itu orang Yahudi Quraisyah. Karena tahu Sofia ini udah melanggar perjanjian. Maka pada saat itu umat Islam telah mengetahui bahwa Yahudi Bani Quraisyah telah membatalkan perjanjian dan mengumumkan perang terhadap umat Islam. Sofia mengatakan bahwa nggak ada seorang pun yang melindungi mereka karena Rasul sedang sibuk di parit sana, ya, menghadapi pasukan koalisi. Dan Sofia mengatakan kepada pemilik benteng tadi, Hasan bin Thabit, ya Hasan, kata Sofia, Yahudi ini seperti engkau lihat mengelilingi benteng. Demi Allah, aku khawatir dia menyebarkan aurat kita. Maksudnya informasi ini, ya menyebarkan berita tentang posisi kita di mana gitu kepada orang-orang Yahudi di belakang kita, ya. Sementara Rasulullah SAW sibuk ya tidak mengurusi kita begitu ya, karena sibuk sedang menghadapi di dekat parit. Kata Sofia, turun engkau, bunuh dia gitu. Jadi Sofia itu minta kepada Hasan bin Thabit untuk membunuh siapa? Membunuh orang Yahudi tadi yang patroli gitu. Lalu Hasan bin Thabit berkata, demi Allah, aku tidak ahli untuk tugas itu. Jadi Hasan bin Thabit kata, saya nggak ahli untuk itu katanya. Mendengar jawaban Hasan bin Thabit, Sofia langsung turun, mengencangkan kainnya, ya, kemudian mengambil tongkat besi, turun dari benteng dan memukul kepalanya si Yahudi sampai mati itu Yahudi. Setelah membunuhnya, Sofia naik lagi ke atas benteng. Jadi ngebunuh Yahudi itu Sofia binti Abdul Muttalib. Luar biasa. Ini bibinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini pemberani luar biasa. Makanya anaknya pun Zubair bin Awam, pemberaninya luar biasa. Kenapa? Ibunya pemberani. Bayangkan perempuan di tengah malam ya turun dari benteng, ya, mengencangkan pinggangnya, mengikat pinggang, kemudian turun dari benteng, itu ngebunuh Yahudi dengan tongkat besi. Sementara Hasan bin Thabit pun nggak berani melakukan itu. Masya Allah ya, luar biasa. Sofia ya binti Abdul Muttalib. Nah, ini merupakan situasi yang sangat rawan yang dihadapi kaum muslimin. Antara posisi mereka dengan pemukiman Yahudi Bani Quraisyah tidak ada penghalang. Ya, sementara di hadapan mereka ada pasukan musuh yang tidak mungkin ditinggalkan. Di sisi lain tempat penampungan para wanita dan anak-anak tidak jauh dari posisi Bani Quraisyah yang khianat tadi. Apalagi tempat tersebut tidak dijaga oleh pasukan. Keadaan umat Islam digambarkan ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi dhununa. Hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Jadi kondisinya luar biasa mencekam itu. Ya, kenapa? Karena semua komponen termasuk Yahudi, ya, Bani Quraisyah itu kemudian ada berseberangan dengan mereka. Tadinya apa? Ada di pihak Nabi. Ketika di lobi, akhirnya mereka khianat. Maka Allah menggambarkan, wa idz zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir. Dan ketika tidak tetap dalam penglihatanmu dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan. Ini kondisi, antum bisa bayangin kondisi seperti dia. Madinah dikepung oleh 10.000 orang pasukan plus dengan pasukan Quraisy. Ya.
Dan kamu menyangka terhadap Allah dengan macam-macam prasangka. Wa tazunnuna billahi dzununa. Ya. Hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Dan disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat dahsyat. Ya, ini ujian yang luar biasa ya untuk menggambarkan situasinya pada saat itu. Sikap hipokrit orang-orang munafik juga mulai muncul ke permukaan. Sebagian di antara mereka ada yang berkata, kemarin Muhammad berjanji kepada kami akan mengambil harta simpanan Kisra dan Kaisar Persia, gitu ya. Namun hari ini tidak seorang pun di antara kami yang merasa aman terhadap dirinya, sekalipun hanya untuk buang hajat saja. Karena mereka juga tahu mereka sedang kondisi mencekam, gitu ya. 10.000 orang mengelilingi ada di luar parit, sementara Bani Quraisyah juga khianat. Ya, seorang lain berkata, rumah kami akan menjadi sasaran musuh. Ya, maka izinkan kami untuk pergi dari sini dan pulang ke rumah kami karena rumah kami berada di luar Madinah. Itu orang munafik artinya lemah begitu ya, takut ya. Nah, tentang sikap orang munafik Allah Taala berfirman dalam Surah Al-Ahzab ya. Jadi untuk perang Ahzab ini satu surat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. Dan ingatlah ketika orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hati mereka mengatakan Allah dan Rasul tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, wahai penduduk Yathrib, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu. Dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi untuk kembali pulang, ya tidak berperang, dengan berkata, sungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka. Mereka tidak lain hanyalah hendak lari saja. Di itu alasan-alasan. Ya ini ya Rasulullah kami pulang, rumah kami nggak ada yang jaga. Itu mereka takut saja. Itu orang-orang munafik pada saat itu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Masya Allah ya. Mudah-mudahan terkejar ya. Mudah-mudahan bisa bertahan. Apa yang dilakukan berikutnya ya? Rasulullah ini melihat kondisi dan situasi model begitu sampai kepikiran oleh Rasul untuk melobi suku Ghatafan. Yang luar biasa ya. Jadi kata Rasulullah SAW begini ya. Mencermati situasi mencekam, Rasul mengusulkan strategi untuk mengacaukan pasukan musuh. Gimana kalau kita kacaukan musuh? Kan komponen musuh itu kan ada Yahudi, ada suku Quraisy, ada Ghatafan. Ini suku yang besar itu. Bagaimana kalau kita lobby suku Ghatafan, kita janjikan kepada mereka sesuatu supaya pasukan koalisi ini bubar, gitu ya? Karena sekitar hampir sepertiga itu suku Ghatafan, lebih dari sepertiganya suku Ghatafan. Maka Rasul menawarkan begini, ini bagaimana kalau kita lobby, ini bertanya pada para sahabat, bagaimana kalau kita lobby saja suku Ghatafan, ya, kita lobby Uyainah bin Hisn dan Haris bin Auf, ya Rasul menawar, gimana kalau kita tawarkan kepada mereka sepertiga hasil panen kurma di Madinah, ya, kita berikan kepada mereka, luar biasa, ya. Jadi kita janjikan saja kepada siapa, suku Ghatafan, pimpinannya, pasti mungkin mereka akan mau apa? Kita akan janjikan kepada mereka sepertiga hasil panen kurma di Madinah kita akan berikan kepada suku Ghatafan. Ini kenapa? Karena suku Ghatafan itu kan dia perang itu kan ikut-ikutan gitu loh, bukan karena motif yang apa. Kalau orang musyrik kan memang betul-betul karena motifnya kuat gitu. Suku Ghatafan itu ikut menyerang Madinah itu hanya karena ikut-ikutan saja. Ya, walaupun dia memang sakit hati, tapi nggak seperti sakit hatinya orang Yahudi yang diusir dari Madinah. Dia pun tidak seperti sakit hatinya orang Quraisy gitu terhadap Rasulullah SAW. Intinya Ghatafan ini penggembira saja gitu. Nah Rasul berpikir kalau Ghatafan ini kita kasih janjikan sepertiga hasil panen kurma kita berikan untuk Ghatafan, mungkin mereka akan mau. Itu sampai Rasul berpikir demikian. Ya ini untuk apa? Memecah konsentrasi mereka, membuat mereka buyar, pasukan mereka bubar gitu. Strategi Rasul begitu. Sebelumnya Rasul kemudian meminta pendapat Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah, ini dua tokoh Madinah. Gitu. Karena kan kalau memberikan hasil kebun kurma, ya ditanya dulu Rasulullah siapa tuannya kan gitu, pemiliknya ya tokoh Ansor, Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Dua tokoh itu diundang Rasulullah SAW. Keduanya berkata, ya Rasulullah, kata mereka begini. Setelah ditawarkan begitu, bagaimana kalau kita kasih saja suku Ghatafan sepertiga hasil panen kurma Madinah, ya.
lalu kemudian supaya mereka bubar keluar dari sini. Lalu apa jawaban kedua tokoh ini? Ya Rasulullah, jika Allah memerintahkan engkau untuk mengambil keputusan ini, jadi kalau Allah yang merintahin, kami akan tunduk dan patuh, kata mereka. Tapi ya, jika ini merupakan keputusan yang hendak engkau ambil bagi kami, maksudnya kalau engkau menanyakan ini supaya kami meminta pendapat, kami tidak membutuhkannya. Dulu katanya, itu menggambarkan nih kata Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah. Dulu kami dan mereka adalah orang-orang yang sama musyrik. Kami dan mereka sama-sama sekutukan Allah dan menyembah berhala. Dulu mereka memakan kurma Madinah. Orang-orang Ghatafan dulu makan kurma Madinah dengan cara membeli dari kami atau kami berikan ketika kami jamu mereka. Lalu setelah Allah memuliakan kami dengan Islam, mengapa kami harus berikan harta kami kepada mereka? Apa kata Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad? Demi Allah, kami hanya akan memberikan mereka pedang, bukan kurma. Nah, itu sikapnya. Allah, Rasulullah SAW memahami sikap mereka sambil berkata, inilah pendapatku sendiri, sebab aku melihat semua orang Arab sedang menyerang kalian dari satu busur. Ini juga maksudnya nih, Masya Allah, tanggung jawab Rasulullah SAW. Rasul itu hendak berbagi perasaan. Itu maksudnya begini. Dulu sebelum Rasul datang, ini kalian aman-aman saja gitu kira-kira. Setelah aku datang, kalian dirundung oleh berbagai macam permasalahan. Ini Rasul ingin menguji juga sebenarnya, ingin menanyakan seberapa kuat ya para sahabat Rasulullah SAW. Ternyata mereka lebih kuat dari yang dibayangkan. Ketika ditawarkan begitu supaya Madinah aman, ya kata mereka apa? Tidak, saya tidak akan memberikan mereka kecuali pedang. Ya, enak aja. Kalau bahasa kita enak aja. Dulu mereka makan kurma Madinah kalau mereka beli dari kita. Atau kalau mereka datang kita suguhin, mereka bisa makan kurma Madinah. Sekarang mereka dapat sepertiga hasil kebun kurma Madinah, ya enak aja kira-kira begitu. Enggak, saya tidak akan berikannya. Kami hanya akan berikan pedang kepada mereka. Masya Allah, itu sikap Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah. Maka Rasul makin mantap. Ya sudah kalau begitu, ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga kejadian pada saat itu Sa'ad bin Mu'ad tokohnya Madinah terkena anak panah. Ya, dan kemudian wafat, ya meninggal di situ. Sa'ad bin Mu'ad kita tahu adalah tokoh Madinah yang masuk Islam karena perantaran Mus'ab bin Umair. Ya, pada perang Khandaq urat nadi Sa'ad disambar anak panah dari kejauhan hingga darah mengalir deras di tangannya. Ia dirawat secara darurat, ya, dibawa ke Masjid Nabawi, dibuatkan tenda di situ, keluar darah yang sangat banyak dan kemudian akhirnya Sa'ad kehabisan darah, akhirnya Sa'ad bin Mu'ad wafat, ya, pada situasi perang Badar di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad wafat pada tahun 5 Hijriah. Pada waktu itu usia beliau 37 tahun, usia yang sangat muda. Lalu sudah jadi tokoh Madinah. Dan dimakamkan di pemakaman Baqi di Madinah. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku adalah salah seorang yang menggali makam untuk Sa'ad bin Mu'ad. Dan setiap kali kami menggali satu lapisan tanah, tercium oleh kami wangi kasturi. Setiap kali kami menggali lapisan tanah, maka tercium oleh kami wangi kasturi. Dan Rasulullah SAW bersabda, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'ad. Arsy Allah berguncang, bergetar karena wafatnya seorang tokoh yang bernama Sa'ad ibn Mu'ad. Rahul Bukhari wa Muslim. Ini tuh menggambarkan, ya Masya Allah, besarnya pahala penolongnya Rasulullah SAW, besarnya pahala penolongnya Islam. Karena Sa'ad bin Mu'ad inilah yang menjadi kunci, ya, yang menjadi kunci Madinah bisa diislamkan. Ini di tangannya Sa'ad bin Mu'ad. Nah, karena dia tokoh Madinah yang di belakangnya itu gerbong yang sangat banyak, sehingga ketika Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam, maka gerbong di belakangnya pun masuk Islam. Dan dia penolong Rasulullah SAW. Makanya Rasul mengatakan istazza arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'ad. Bergetar tuh arsy Allah Subhanahu wa taala karena wafatnya Sa'ad bin Mu'ad. Kenapa? Jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad itu disambut oleh ribuan malaikat. Itu Masya Allah. Jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad disambut oleh berapa? Ribuan malaikat. Itu Masya Allah. Ini untuk menyambut kedatangan ruhnya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Di situasi yang seperti itu kemudian pertolongan Allah muncul. Nah, ya, kalau sudah begini sudah mau akhir, ya. Apa kemudian terjadi? Ada salah seorang tokoh Ghatafan yang masuk Islam. Di sela-sela pengepungan, hidayah menghampiri tokoh Ghatafan. Adalah Nu'aim bin Mas'ud bin Amir al-Asja'i masuk Islam. Bagaimana caranya? Pas di tengah peperangan ada orang yang masuk Islam. Ternyata di tengah malam dia melontarkan anak panah, diam-diam nih Nu'aim bin Mas'ud itu melontarkan anak panah disertai sepucuk surat. Dilempar anak panah, ya, dilemparkan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, di situ tertulis dia ingin masuk Islam. Dia masuk Islam, kemudian dia apa? Setelah kemudian ada ada sinyal, kalau kemudian dia nyebrang,
ya, nyebrang parit, turun, lalu di tengah malam dia turun, mengendap-endap, lalu kemudian naik sampai kemudian di tempatnya umat Islam ya pada saat itu. Akhirnya dia menyatakan masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Setelah syahadat dia berkata, ya Rasulullah, aku telah masuk Islam, sementara kaumku nggak tahu saya masuk Islam. Maka perintahkanlah kepadaku apapun yang engkau kehendaki. Masya Allah, ini orang baru masuk Islam loh. Orang baru masuk Islam sudah rela untuk apa? Mengorbankan nyawanya. Kata dia apa? Perintahkan saya, ya apapun yang engkau kehendaki saya akan lakukan. Kata siapa? Kata Nu'aim bin Mas'ud, baru masuk Islam. Ya, orang suku Ghatafan, dan di tokoh, ya diketahui orang musyrik tahu. Quraisy tahu, orang Yahudi tahu ketokohan Nu'aim ibn Mas'ud. Apa kata Rasulullah SAW? Engkau adalah orang satu-satunya. Bantulah kami menurut kesanggupanmu, karena peperangan inilah tipu muslihat, kata Rasulullah SAW. Rasul juga membayangkan gimana cuma satu orang bisa memporak-porandakan 10.000 orang gitu. Gimana? Gitu, gak bisa. Tapi Masya Allah, Nu'aim bisa melakukan itu. Ya, jadi apa? Engkau orang satu-satunya. Ini cuma satu berbanding 10.000 orang. Kata Rasul, bantulah kami menurut kesanggupanmu. Kamu sanggupnya apa? Lakukan aja deh. Karena peperangan itu adalah tipu muslihat. Boleh ya melakukan apapun. Engkau melakukan apapun, kata Rasulullah SAW kepada Nu'aim ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu kemudian nyebrang lagi dia, bergabung dengan pasukan musuh koalisi yang semua orang nggak ada yang tahu sama sekali bahwa Nu'aim udah masuk Islam. Maka apa yang dilakukan oleh Nu'aim? Nah, dia membuat semacam skenario. Ya, ini Rasul juga nggak tahu skenarionya siapa Nu'aim. Kata Rasul kan, oh pokoknya kamu lakukan apa aja deh, cuma seorang ini kok gitu. Akhirnya apa? Dia membuat skenario memecah belah pasukan koalisi, ya, mengadu domba pasukan koalisi. Pertama-tama Nu'aim mendatangi Yahudi Bani Quraisyah. Dia datangin tuh benteng Yahudi Bani Quraisyah. Dengan kecerdikannya Nu'aim melakukan tipu muslihat. Jadi dengan mengadu domba Yahudi Bani Quraisyah dengan Quraisy serta suku Ghatafan. Gimana ceritanya ini menarik ya? Kepada Yahudi Bani Quraisyah dia datang datang kepada tokohnya Ka'ab. Dia mengatakan, katanya, kamu tahu siapa saya? Ya, saya tahu siapa engkau. Engkau tokoh suku Ghatafan. Siapa yang tidak mengenal engkau? Ya, kata orang Quraisy. Ya, maaf ya, kata Bani Quraisyah. Aku kemudian dia katakan begini. Kamu tahu siapa saya? Saya ini tokoh Ghatafan. Ya, dan kalian tahu bagaimana permusuhan saya terhadap Muhammad, katanya. Dan kalian tahu bagaimana kecintaan saya terhadap kalian semua. Dia mengatakan bahwa suku Quraisy dan Ghatafan itu bukan orang Madinah. Ini ngomong ke siapa? Orang Yahudi Quraisy. Antum perlu tahu, kalau menurut kita ya, ente perlu tahu, orang Quraisy itu dan Ghatafan itu bukan orang Madinah. Maka yakinlah, katanya, kalau perang udah beres, mereka pasti pulang ke tempat mereka masing-masing dan ente bakal ditinggalin. Gitu. Ini strateginya Nu'aim memecah belah ya. Istilahnya membuat pasukan itu pecah gitu. Katanya, ente tahu nggak? Itu orang Quraisy, itu kan orang Mekah. Ghatafan juga orang Najd. Kalau sekarang beres, mereka pasti pulang dan ente pasti ditinggalin, gitu ya. Dan Muhammad katanya akan melampiaskan dendamnya terhadap kalian. Lalu terus gimana dong? Pendapat ente gimana? Kata Nu'aim apa? Kalian tidak perlu berperang bersama mereka. Jangan gabung dengan pasukan koalisi, jangan. Kecuali mereka atau orang Quraisy memberikan jaminan orang kepada kalian. Nah, jadi saya ulang ya. Jadi setelah diminta saran tuh, Quraisy minta saran, apa saranmu? Ya, kata Nu'aim, kalian nggak perlu perang bersama mereka, nggak perlu perang bersama orang Quraisy dan Ghatafan, kecuali kalau mereka orang Quraisy itu memberikan jaminan orang kepada kalian. Jadi simpan beberapa orang di sini sebagai jaminan, gitu. Baru kalian mau perang. Tapi kalau mereka nggak nyimpan orang sebagai jaminan di sini, jangan mau, kata Nu'aim. Satu ya. Jadi apa? Nu'aim menyarankan kalian jangan berperang. Kalaupun berperang, ya minta ke orang Quraisy beberapa orang sebagai jaminan ya di tempatmu ini, gitu. Lalu Nu'aim mendatangi Quraisy dan Ghatafan, gitu ya, untuk mengadu domba ini. Kepada suku Quraisy dan Ghatafan dia mengatakan bahwa Yahudi Bani Quraisyah telah menjalin kembali hubungan damai dengan Rasulullah. Kata Nu'aim, kalian tahu siapa saya? Kepada orang Quraisy ya. Tentu tahu engkau adalah tokoh Ghatafan dan seterusnya, ya. Dan kalian tahu tentu bagaimana permusuhan saya terhadap Muhammad. Ya, saya tahu, dan seterusnya. Oke, setelah memastikan itu kemudian dia mengatakan, begini katanya, saya dapat informasi bahwa suku Quraisy ternyata menyesal, ya telah memutuskan hubungan dengan Muhammad, katanya. Ya, dan mereka dikatakan gitu ya, mereka kembali menjalin hubungan damai dengan Muhammad, katanya. Dan mengatakan kepada Quraisy juga orang-orang Ghatafan, ya berikutnya, mereka diam-diam mengirim utusan untuk menemui Muhammad
bahwa mereka hendak meminta jaminan orang kepada kalian. Ya, namun jaminan itu akan diserahkan kepada Muhammad. Jadi kata Nuaim, ya, dia Quraisyah sudah menemui Muhammad katanya, dan kemudian apa hasilnya? Hasilnya adalah hendak meminta jaminan orang kepada kalian, ya, yakni orang-orang Quraisy gitu. Namun jaminan itu nanti tidak akan tinggal di pemukiman Quraisyah, akan diserahkan kepada Muhammad katanya. Nah, itu kan kata siapa? Kata Nuaim, ya, memprovokasi orang-orang Quraisy, padahal itu bohong gitu ya. Apa hasil tipu daya Nuaim? Tepat hari Sabtu bulan Syawal tahun 5 Hijriah, orang-orang Quraisy mengirim utusan untuk menemui orang Yahudi Bani Quraisyah. Ini untuk memastikan ya. Akhirnya kemudian apa? Orang Quraisy itu mengirim utusan tuh untuk menemui Yahudi Bani Quraisyah untuk menyampaikan pesan apa? Kami tidak mungkin lama-lama di sini. Nah, gitu kan? Jadi benar nih, kata orang Quraisy, kami tidak akan lama-lama di sini. Bila situasi kondisi unta dan kuda kami sudah banyak melemah, maka bangkitlah bersama kami untuk menghabisi Muhammad. Intinya dia mengatakan begini, kami nggak akan lama di sini, ya. Kalau kemudian situasinya memungkinkan, bergabunglah dengan kami untuk berperang bersama Muhammad. Itu nambah kekuatan pasukan maksudnya, ya. Bergabung bersama kami untuk apa? Untuk menghabisi Muhammad. Ya. Lalu kemudian Yahudi Bani Nadir, ya, Bani Quraisyah ini, maaf ya, bukan Nadir, ya, mengirimkan utusan kepada Quraisy agar menyampaikan pesan. Ya, apa katanya? Hari ini adalah hari Sabtu. Ini kata Quraisyah, maaf ya, ini bukan Nadir, Quraisyah. Hari ini Sabtu katanya. Kalian sudah tahu akan akibatnya akan menimpa orang-orang sebelum kami karena perang pada hari Sabtu. Karena orang Yahudi nggak boleh perang hari Sabtu. Selain itu kami hanya mau berperang bersama kalian setelah kalian memberi jaminan kepada kami. Nah, gitu ya. Ini hasil sarannya dari siapa? Hasil sarannya dari Nuaim. Kata mereka, kalian jangan berperang bersama orang Quraisy, ya, dan orang Ghatafan. Kalaupun perang, minta jaminan orang kepada dia. Nah, kemudian ini nyambung informasi ini gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah Quraisy dan Ghatafan mengetahui apa yang dikatakan oleh utusan Yahudi tersebut, yakni agar Quraisy dan Ghatafan memberikan jaminan orang kepada Yahudi dan Quraisyah, mereka, orang-orang Quraisy dan Ghatafan berkata, demi Allah, ternyata benar apa yang dikatakan Nuaim kepada kalian. Karena itu mereka mengirim utusan kepada orang-orang Yahudi dengan membawa pesan, demi Allah, kami tidak akan mengirim orang seorang pun. Bergabunglah bersama kami untuk membunuh Muhammad, katanya. Orang Quraisy juga mengatakan, demi Allah, ternyata benar apa yang dikatakan Nuaim kepada kalian. Dengan demikian, Nuaim mampu memperdaya kedua belah pihak dan menciptakan perpecahan di barisan musuh sehingga semangat mereka menjadi turun drastis. Ya, ini hasil tipu daya seorang Nuaim, ya, Nuaim, padahal dia seorang baru masuk Islam, memecah belah kekuatan pasukan musuh sampai kemudian muncul saling tidak percaya di antara mereka. Di tengah situasi yang seperti itu, rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Da'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yaumul ahzab alal musyrikin faqala Allahumma munzilal kitab wa ya sari'al hisab Allahumma hzim al ahzab Allahumma hzimhum wa zalzilhum. Nabi berdoa itu kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi pasukan Ahzab yang luar biasa. Allahumma ya munzilal kitab wa ya sari'al hisab Allahumma hzimil ahzab Allahumma hzimhum wa zalzilhum. Ya Allah, Engkau lah menurunkan kitab, ya, yang sangat cepat perhitungannya. Ya Allah, hancurkanlah pasukan sekutu, ya Allah, hancurkan mereka dan porak-porandakan mereka. Ya, hadis riwayat Bukhari. Doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah situasi yang seperti itu. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Setelah muncul perpecahan di barisan musyrikin dan Yahudi, Allah mengirimkan angin taufan, ya, sehingga kemah-kemah mereka porak-poranda. Hewan-hewan lari tunggang langgang, mereka lari ketakutan. Perang Khandaq terjadi pada Syawal 5 Hijriah, permulaan pengupahan pada bulan Syawal dan berakhir pada bulan Dzulqa'dah. Nah, terakhir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Berikutnya untuk memastikan nih benar enggak orang-orang musyrik dan orang Ghatafan meninggalkan Madinah, maka Rasul memberitakan Hudzaifah untuk memata-matai musuh, ya, sekaligus memastikan apakah musuh akan meninggalkan Madinah atau tetap saja di Madinah. Ya, kemudian Hudzaifah pergi sembunyi-sembunyi melewati parit, ya, dan hati-hati sekali dalam kegelapan malam yang sangat kelam. Dia berhasil menyusup ke jantung pertahanan musuh dengan berlagak seolah-olah anggota pasukan mereka. Belum lama di tengah-tengah mereka tiba-tiba terdengar Abu Sufyan memberi komando. Ya, jadi Hudzaifah masuk ke barisan musuh tuh seorang diri. Kata Abu Sufyan apa? Wahai pasukan Quraisy, dengarkan aku bicara kepada kalian. Ya, aku sangat khawatir. Hendaknya pembicaraanku ini jangan sampai terdengar oleh Muhammad. Karena itu katanya, ya, telitilah dulu setiap orang yang ada di samping kalian masing-masing. Siapa? Jangan sampai ada musuh masuk. Hudzaifah takut ketika Abu Sufyan mendengar begitu. Ya, takut ketahuan. Mendengar ucapan Abu Sufyan, Hudzaifah segera memegang tangan orang di sampingnya. Jadi sebelum ditanya, Hudzaifah nanya dulu orang yang seberangnya, siapa kamu?
aku fulan bin fulan gitu ya. Rasul tidak dan untungnya orang tersebut nggak nanya siapa gitu ya. Padahal itu yang bertanya adalah Hudzaifah, sahabat Nabi SAW. Setelah dirasa aman, Abu Sufyan melanjutkan pembicaraan. Apa? Wahai pasukan Quraisy, demi Tuhan, sungguh kita tidak dapat bertahan di sini lebih lama lagi. Hewan-hewan kendaraan kita sudah banyak yang mati gitu. Abu Sufyan menambahkan, Bani Quraisy berkhianat meninggalkan kita. Angin topan menyerang kita dengan ganas seperti kalian rasakan. Karena itu berangkatlah kalian sekarang dan tinggalkan tempat ini. Sungguhnya aku sendiri akan berangkat. Saya juga mau berangkat, mau pulang aja deh. Angin topan menerjang kita. Lalu kemudian suku Quraisy khianat lagi katanya, bergabung dengan Muhammad, kata Abu Sufyan. Ini unta-unta kita, kuda kita banyak yang mati. Sudah berpuluh hari kita di sini. Ya, udah kita nggak bisa bertahan, kita pulang aja, kata Abu Sufyan. Nah, itu didengar langsung oleh siapa? Oleh sahabat Hudzaifah Al-Yamani. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tentang hikmahnya. Ini udah mau jam 7 ya. Saya baca singkat saja. Apa hikmah perang Ahzab? Yang pertama, dalam perang berbagai teknik dan strategi bisa diterapkan walau berasal dari bangsa Persia. Kemenangan tidak datang begitu saja tanpa strategi dan kerja keras, semuanya harus melalui proses sebab akibat. Ya, maka parit itu dibuat. Yang kedua, ujian pengorbanan para sahabat menggali parit yang dalam dan panjang pada musim dingin dan paceklik. Ya, selain itu pula sebagai pemimpin Rasul langsung terjun melakukan penggalian parit. Yang ketiga, beberapa mukjizat disaksikan sekitar 1.000 orang sahabat Nabi, makanan di rumah Jabir yang kurma sedikit jadi banyak, makanan sedikit jadi banyak, isyarat penaklukan Syam, Persia, dan Yaman juga terjadi pada saat itu. Terkait tawaran Rasul untuk menyerahkan sepertiga hasil panen Madinah kepada suku Ghatafan, hikmahnya adalah bahwa Nabi ingin mengetahui sejauh mana sahabat memiliki kekuatan moral dan tawakal kepada Allah. Ya, karena sudah menjadi kebiasaan Nabi itu, beliau tidak suka menyeret sahabatnya dalam sebuah peperangan yang mereka sendiri belum memiliki cukup keberanian untuk mengambil resikonya. Maka Rasul menawarkan kepada Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah ya untuk menyerahkan sepertiga hasil panen, ya ternyata kemudian mereka menolak gitu ya. Dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, mohon maaf ya. Hampir 2 jam ya. Karena kalau dipotong kagok juga ya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Saya ingin menyampaikan supaya utuh ya, sampai dengan detail-detailnya perang Khandaq. Karena yang kita tahu kan umum saja gitu ya, biasanya pasukan datang terus kemudian nggak jadi perang lalu pulang lagi gitu. Kalau sebenarnya banyak pernak-perniknya itu ya, di dalam perang Khandaq itu banyak pernak-perniknya ya. Ini kalau waktu yang cukup mungkin kita bahas lebih detail lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, sangat luar biasa sekali berkaitan dengan perang Khandaq ini, ternyata tidak sesingkat yang biasa kita dengar ya. Baik, untuk selanjutnya Ustadz, paling satu pertanyaan ya Ustadz ya, coba kita rangkumkan dan untuk jawabannya mungkin juga bisa singkat. Kemudian ini pertanyaannya Ustadz ya, langsung Ustadz, alat apa yang digunakan oleh pada zaman Rasulullah SAW untuk mendapatkan informasi terkait dengan rencana pasukan Quraisy Yahudi yang akan menyerang Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Dan satu lagi Ustaz, berkaitan dengan alat menggali itu pakai apa Ustaz dulu? Fadhal Ustaz. Dua itu saja mungkin. Ya, pertama tentang alat. Ada beberapa hal ya yang biasanya sampai kepada Rasulullah SAW terkait dengan berita sesuatu. Pertama, dari intelijen yang paling sahih, yakni malaikat Jibril. Itu satu ya, biasanya Rasul mendapatkan informasi dari malaikat Jibril. Yang kedua itu dari para pedagang yang lewat. Karena apa? Karena nggak bisa disembunyikan itu. Kalau nggak dirahasiakan, itu pasti bocor. Antum bisa bayangin ya, 10.000 orang bergerak, dari Quraisy 4.000 orang, dari Ghatafan 4.000 orang dan seterusnya, itu pasti terdengar. Ya, oleh siapa terdengarnya? Biasanya oleh kafilah-kafilah dagang. Mereka kan pasti akan melihat itu. Jadi beberapa informasi itu kemudian diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW. Makanya jauh-jauh sebelum itu Rasul dapat informasi gitu ya, terkait dengan rencana penyerangan orang-orang musyrikin ya, pasukan koalisi tadi. Itu satu. Yang kedua, dengan apa menggali parit? Yang jelas bukan dengan bulldozer ya, dengan dengan perlengkapan yang sederhana ya. Kalau mungkin kita di Madinah itu nggak dikenal cangkul ya, model-model seperti itulah mereka sudah mengenal juga. Pandai besi sudah ada, pedang sudah ada, artinya benda-benda seperti galian, seperti sekop ya, atau kemudian semodel cangkul itu sudah ada. Nah, dengan alat seperti itu saja, tidak dengan alat berat seperti kita, nggak ada. Makanya kemudian perjuangan mereka juga dahsyat luar biasa. Kenapa? Hanya dengan menggunakan alat yang sangat sederhana.
ya seperti halnya cangkul seperti kita begitu ya, atau kemudian sekop, atau kemudian alat untuk menggali tanah ya seperti itu saja gitu. Nggak ada alat yang canggih seperti kita sekarang. Ya, antum bisa bayangin 5 km ya, lebarnya sekitar 5 meter, dalamnya 3 meter. Luar biasa gitu menurut saya, ini seperti penggalian sungai gitu ya, seperti penggalian sungai ya, wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, tabarakallah ya, berkaitan dengan kisah bagaimana perang Khandaq ini berjalan, ternyata luar biasa sekali perjuangan para sahabat dan Rasulullah SAW ya. Mungkin di akhir pertemuan ini Ustaz bisa menyampaikan kesimpulan daripada kajian kita di pagi yang berbarokah ini Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ya, baik. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, perang Khandaq ini merupakan salah satu fragmen ya yang dialami ya oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan jangan tuh nanti lihat ya, sebelum nanti di akhir-akhir kita akan melihat ya bahwa nanti orang-orang berbondong-bondong akan masuk ke dalam Islam. Maka proses ini dulu yang kemudian dijalani Rasulullah SAW. Jadi tidak instan. Tidak langsung Rasul diutus lalu kemudian berbondong-bondong orang datang, tidak. Harus melalui proses yang berdarah-darah, proses yang kemudian mengharu biru, proses yang kemudian itu banyak dramanya gitu loh. Ya, maka itulah yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat gitu. Nah, dalam hal berjuang pun sama gitu ya. Karena perjuangan itu nggak ada yang instan, semua harus melalui proses gitu. Ketika kemudian nanti berikutnya suku-suku di sekitar Jazirah Arab tuh masuk Islam berbondong-bondong, maka proses ini yang harus dilalui lebih dulu supaya kemudian izzah umat Islam dia kokoh, sehingga orang kemudian ini tidak ada yang lain. Apalagi nanti setelah orang-orang Romawi bisa ditaklukkan ya, mau itu semakin tuh orang-orang memiliki kepercayaan terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya, maka proses ini yang kemudian juga pasti akan dialami begitu ya oleh kita yang melakukan dakwah, atau kemudian oleh nanti negara khilafah ketika kemudian sudah tegak nanti. Jadi tidak kemudian langsung ya kondisi itu semua